Halo Mas Andri Setiawan, selamat datang di podcast Ujar Pembaca. Ini pertama kalinya Mas Andri di podcast ini, jadi mungkin bisa saya kasih intro sedikit. Podcast ini akan membahas sebuah buku sebagai pemantik diskusi, tetapi saya harapkan diskusinya akan kemana-mana dan dua arah. Jadi Mas bisa menarik diskusi kita tuh kemanapun Mas mau juga. Jadi kita tarik-tarikan Mas. Ya, oke. Mas Andri ini dari penerbit Haru dan hari ini akan memfiturkan sebuah buku dari penerbit Haru juga. Bisa di-reveal Mas covernya? Hari ini kami akan ngobrolin tentang buku yang satu ini. Judulnya Fallen Petals. Dia buku misteri, psychological mystery gitu baru dari penerbit Haru. Penulisnya Mas Pandu Firmansyah dan aku yang jadi editornya. Ya, baik. Biasanya tuh kita mulai dengan memperkenalkan bukunya, Mhm. konteksnya apa supaya nanti diskusi kita nggak terasa ngambang oleh yang dengar ya. Gimana? Oh, oke. Silakan. Fallen Petals ini bercerita tentang sebuah keluarga yang mereka dari luar kelihatannya baik-baik saja gitu. Dan cerita akan dibuka dengan sebuah kasus penemuan kepala manusia yang lagi digerogoti oleh seekor anjing. Dan setelah itu kita akan mengikuti berbagai point of view dari keluarga itu dan dari orang-orang yang ada di sekeliling keluarga itu kayak teman baiknya sama editornya karena suaminya bekerja sebagai penulis jadi ada point of view editornya dan kita akan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi pada mayat-mayat yang ada di prolog dan sebenarnya apa yang terjadi sama keluarga ini dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi masing-masing tokoh akan membawa kebenarannya masing-masing gitu sih Mas. Mm-mm. Dan ketika membaca itu dari halaman awal, saya merasa sebagai pembaca nih sudah dapat, oh ini, moodnya ini nih yang di set dari depan. Hmm. Dan apa namanya, ini sebuah buku, bagi saya ya, sebuah buku yang unsur plot itu penting banget. Dan Hmm. ada misteri. Gimana kalau dari penerbit memperkenalkan ini sebagai dalam konteks genre ini dimasukin kemana, Mas? Kami membuat genre adaptasi dari Jepang sebenarnya yang ada di pojok atas. Ini adalah label kami, nggak seberapa kelihatan sih, tapi kami membuat label namanya Iyamisu. Iya, Mas. Iyamisu ini adalah genre sub misteri, subgenre misteri yang ada di Jepang. Intinya sih misteri yang bikin perasaan nggak enak gitu, Mas. Hmm. Dari berbagai sebab ya perasaan nggak enak gitu. Wah, Kalau kami gara-gara biasanya nyebutnya Iyamisu. iya, Miss, apakah buku, aduh, saya barusan baca yang judulnya itu Strange Pictures atau apa ya? Itu termasuk, Kalau itu horor. itu horor ya? Kalau itu di Jepang masuknya horor, bukan misteri. Karena Kan dia Miss ya? beberapa hal yang ada di Strange Picture atau Strange House, kalau nggak salah, itu nggak bisa dijelasin secara logika gitu. Hmm. Nggak bisa di logika gitu loh. Jadi itu masuknya ke horor untuk meneror orang yang baca. Walaupun saya nggak merasa terteror, saya merasa terusik Terteror secara ya. intelektual Heeh. karena kan Heeh. gambar-gambar yang dibolak-balik dengan posisinya itu menurut saya itu malah lebih Hmm. ke semacam detektif, tapi karena pelakunya bukan detektif kan di buku itu, seorang anak kecil gitu loh. Aku masih belum baca yang Strange Picture. Oke, oke. Mungkin bisa jadi dia masuk ke misteri juga karena yang setelah Strange House ya kalau nggak salah Mm-mm. Strange Picture itu dia pindah penerbit gitu bisa jadi jalur penerbitnya beda karena penerbit yang baru ini mereka fokusnya di misteri dan bukan horor. Nah yang pertama itu orang Jepang banyak nyebutnya itu horor bukan misteri. Mm-mm. Jadi ini genre Jepang Oh. ya Mas ya. Seperti yang Mas Dia bilang, dari Jepang betul. genre Heeh. Jepang. Ya Dan misteri. Mas Pandunya itu ketika menulis ini aware atau memang mendesain semua ini untuk masuk ke genre itu. Kami menerima naskah mentahnya itu susunannya nggak seperti ini meskipun konsep Nah, dan ceritanya ada mm-mm. tapi nggak disusun dengan cara seperti ini. Mm-mm. Aku yakin dia nggak aware akan genre Iyamisu ini, tapi naskah dia menurut
menurutku pas banget untuk dimasukin ke genre ini, Mas. Jadi waktu itu dalam proses editnya juga banyak banget yang diubah, termasuk si susunan cerita. Dan Mm-mm. terutama untuk logika ceritanya, untuk nutup logikanya yang bolong-bolong itu banyak banget kami mengubah. Dan cara berceritanya juga sih sebenarnya. Iya, nah saya juga merasa itu penting banget tuh, Hmm. Gika itu karena Hmm. kita sebagai ini saya saya akan memberikan kredit buat Mas Pandunya. Ini sebuah genre yang sulit untuk ditulis menurut saya Hmm. karena salah Hmm. sedikit itu apa namanya efeknya gede gitu loh. Eh, Iya, harus rapi banget dan harus apa namanya dan ya untuk mencapai efek yang dia inginkan kan di betul. di profil di belakang dibilang Mas Pandu ingin menggali sisi psikologi terutama kesan saya yang gelap itu loh dan mungkin Hmm. apa tadi nama Hmm. nama genrenya Iyamisu. Iya, Misu betul. Iyamisu apakah itu apa namanya salah satu ciri khasnya adalah dark psychology psiko, manusia gitu. Iya, selalunya iya Misu itu kayak menggali psikologi manusia gitu sih sebenarnya. Buat Mm-mm, nyari sisi gelapnya apa sehari-hari yang sebenarnya kita pikirin tapi kita nggak lakukan. Nah di Iyamisu itulah para orang-orang ini melakukan itu gitu. mm-mm. Dan Mas itu tahu yang terjadi di Fallen Petals. Mas Heeh. pembaca manga nggak? Mangga tergantung sih, aku nggak semua mangga ngikutin juga. Poin yang pengen saya ambil adalah kadang-kadang manga itu kan beneran eh, konteksnya Jepang sebagai center Mhm. of the universe ya. Kalau misalnya dia Mhm. ambil yang besar gitu ya, ya sama lah kalau Hollywood Amerika sentralnya. Tetapi Ya, kadang-kadang eh, dia di Jepang, tetapi tokohnya itu bukan orang Jepang atau bahkan oh ya. kayak detektif, aduh saya lupa namanya, bukan detektif Conan, tetapi ada waktu saya di Indonesia tahun 90-an yang gambar depannya itu warna hitam itu loh. Detektif siapa, tapi dia orang Inggris. Heeh. Jadi intinya yang mau saya maksudkan adalah mereka tuh semua berpikirnya seperti orang Jepang. Cuman namanya nama Inggris, namanya nama Iya iya internasional. Karena saya iya ingin iya masuk ke novel paham. itu. Karena rasanya seperti itu di sini. Oh, Si oke. eh, ya kita masuk langsung aja ya ke penokohnya ada tokoh yang Hmm. namanya Hmm. Camelia yaitu orang Indonesia yang lahir di Bandung Hmm. latar belakang pendidikannya sastra Jepang atau bahasa Jepang yang Bahasa Jerman sesuatu ya. Jerman Jerman. yang membuat dia somehow make sense berada di negara yang berbahasa Jerman bukan Jerman pula yang dipilih Ya, tapi Austria iya, Vienna iya. Heeh. lalu dia menikah dengan ya, ya itu kan dia menikah dengan seorang pria yang namanya Pilar yang katanya lahir dan besar di Vienna. Tetapi Pilar Hmm. itu di dalam kepala saya itu nama Spanyol banget Nah, dan nah. perempuan, Mas. Jadi Oh gitu. ada film Spanyol yang berkesan banget buat saya. Tokoh utamanya itu perempuan yang eh, Hmm. menarik banget sosoknya. Jadi saya agak sulit untuk membuat Pilar itu laki-laki Eropa. Jadi Oh gitu. dalam kepala saya tuh Pilar itu stereotip wanita Mediterania yang gimana? Karena asal nama itu dari Maria del Pilar, perawan Maria. Oh, Jadi oh, oke. jadi itu satu ya. Terus ada lagi tokoh Ah, yang ah, namanya Georg, orang Jerman. Ada lagi tokoh yang namanya Mattia, yang orang Italia. Jadi ah, ah. tapi kesan saya secara umum mereka semuanya orang Indonesia sebenarnya. Karena tindak tanduk mereka seperti orang Indonesia. Yes. Jadi Ah. gimana Mas menanggapinya Mas? Observasi share Hmm, nggak? aku merasa mirip sama Teen Lead tahun 2000-an, Mas. Kalau inget dulu, kita kan sering banget muncul Teen Lead yang settingnya di Korea lah, settingnya di Jepang lah. Tapi pada intinya, cara pikirnya semua cara pikir orang Indonesia. Kalau itu aku mengakui sih. Tapi fenomena ini jadi kayak dulu ada satu dosen yang bilang karena negara-negara ini di kita, di orang Indonesia, kita menganggap negara-negara ini adalah negara-negara yang sudah lebih maju dari kita dan kayak kita mendambakan pengen tinggal di sana gitu loh, Mas. Jadi kayak semacam
novel yang jadi bukan harapan ya, kayak impian si penulisnya untuk suatu saat tinggal di sana dan jadi orang yang ada di sana. Nah, aku merasa ini tuh meskipun genrenya thriller dan misteri ya, meskipun genrenya gore itu, tapi aku merasa ada di satu sisi Mas Pandunya, mungkin Mas Pandu juga sering ke sana juga sih, karena kan dia sering apa namanya, dalam dinas kerjanya dia sering ke sana. Hmm. Mirip kayak itu aku merasa, kayak penulis jadi satu dambaan penulis untuk tinggal di sana di sebuah negara yang menurut dia sempurna gitu. Tapi di satu sisi pada saat menggambarkan orang-orangnya itu jadinya cara pikir orang Indonesia itu di ditilik-tilik dulu kan aku juga merasa kayak gitu. Kalau ada settingnya Jepang tapi cara ngomong orang Indonesia gitu. Saya aware banget soal itu karena di awal 2000-an Hmm. waktu saya masih muda, saya pernah punya ambisi jadi penulis juga. Dan ketika saya jalan-jalan itu, saya tuh merasa ada dorongan untuk tahu lebih dalam suatu area atau suatu tempat yang saya kunjungi itu lebih dari sekedar turis. Jadi saya tahu itu ada dorongan untuk proyeksi gimana kalau saya tinggal di Ya, tempat ini, gimana kalau saya hidup di iya, sini. iya. Ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa saya sebenarnya tahu sedikit sekali tentang daerah itu. Jadi yang saya tahu adalah kacamata Indonesia melihat itu gitu loh. Itu ya, iya. Dan sebagai orang yang tinggal di Norwegia sudah 25 tahun lebih sekarang, sudah hampir Mhm. 26 tahun, saya bisa melihat perpindahan perspektif ketika baru datang sampai beneran tinggal gitu loh. Hmm. Dan Ya. ketika melihat orang yang lewat saja, ketika kita Hmm. ngomong itu perspektifnya kelihatan banget bedanya. Karena Hmm. itu bukan sesuatu yang baik atau buruk, ya itu cuma naturalnya memang begitu sih. Nah, ya, Dan ketika iya, dimasukkan iya. ke dalam tulisan, kita langsung tahu, kita langsung merasa, oh distance antara objek yang berusaha ditulis sama pengamatnya kelihatan banget gitu loh. Seperti misalnya Eh, penggambaran ibunya si Mattia itu yang dikit-dikit ngomongnya mhm. Mia, Giuseppe, apa segala macam itu kan. Itu Iya, iya, seperti iya. kalau misalnya kita nggak pernah kenal orang Madura, terus kita berusaha menggambarkan tokoh orang Madura, terus ngomongnya selalu pakai tak iya, nggak semua orang Madura kayak gitu. Iya, kayak gitu, heeh. Paham. Itu aku juga sempat ragu sebenarnya pas memasukkan kata-kata Italia itu karena terlalu banyak gitu aku merasa. Yes. Tapi di satu sisi aku juga mikir jangan-jangan gimana ya? Itulah yang bikin kita jadi pengen baca tentang satu negara gitu loh, Mas. Meskipun itunya kita jadi kayak semacam apa ya, anggapan kita sendiri terhadap orang Italia nanti pasti ngomongnya kayak gini, orang mana pasti ngomongnya kayak gini gitu. Jadi Iya. beberapa itu ada yang aku hapus, aku kurangin, kayak nggak terlalu penting-penting amat. Sudah aku kurangin dan sebagian besarnya masih tetap bertahan sebenarnya. Mm-mm. Balik lagi ke waktu saya masih muda itu Mas, kan kalau waktu jalan-jalan zaman Mm-mm. dulu itu belum ada Google Maps seperti sekarang ya. Jadi harus Iya, iya. pakai buku-buku yang namanya Lonely Planet atau apa gitu loh. Karena dia jalan-jalan. Heeh. Nah, selalu di depannya tuh ada sekitar sejarah sedikit tentang negaranya, habis itu informasi Hmm. what, where, when, how gitu kan. Lalu di Hmm. belakang Hmm. itu ada phrase books. Jadi ada Hmm. kata-kata frase yang normal buat mau tanya di mana toilet, di mana supermarket, harganya Ya, berapa gitu kan. ya, Nah, ya. waktu itu saya Heeh. bilang, gimana ya kalau saya bikin cerita, terus ini semua informasinya kaya banget nih, bisa kita masukin, kita sumpel-sumpelin ke sebuah cerita untuk seakan-akan kita berada di situ. Jadi Iya, saya iya. cukup mengerti tuh urge-nya Mas Pandu, siapa tuh, Heeh. Mas untuk Pandu melakukan itu. betul. Mm-mm. Pandu Iya, Firmansyah ya. iya. Heeh, Pandu Firmansyah. Iya, iya, iya. Itu satu. Tapi buat Mas Irwan sendiri mengganggu nggak sih dengan Hmm, dia berusaha menunjukkan orang Eropa nih, iya. tapi di satu sisi kok cara pikirnya kayak orang Indonesia ya? Hmm, Sebagai orang yang dekat dengan orang Eropa kan berarti. Kalau aku sebagai orang Indonesia, aku baca ini kayak ya udah langsung aja gitu kayak nggak merasa apapun, nggak merasa ada jarak gitu loh. ya itu pertanyaan yang fair. Aku mungkin mengganggu terlalu keras ya katanya ya. Aku merasa Hmm. terusik karena Hmm. aku pernah ada di konteks ketika student itu tinggal di asrama, teman-temannya Hmm. internasional. Jadi ada orang Ah, Ethiopia. Nah itu kan yang pengen, kalau seandainya Mas Pandu jalan-jalan ke tempat itu,
tebakan saya kan ada di konteks itu. Ketemu macam-macam orang Ya, di Austria. ya. Si Pilar lah, si Mateo apa gitu kan. Dan kita sebagai orang Inggris, orang Indonesia yang berinteraksi dengan mereka masih pakai bahasa Inggris, maka Mhm. tercetuslah nama ibu dari Mateo itu, Mrs. Rosa. Iya. Itu kan Inggrisnya, padahal sebenarnya kalau mau konsisten pakailah karena di Jerman mungkin Frau atau Ah, yang kayak gitu-gitu Mas, yang apa namanya, orang lokal nggak akan melakukan itu. Yang melakukan itu adalah orang iya, yang iya, lain, iya. gitu. Jadi Iya, kalau iya, iya. balik ke pertanyaannya Mas tadi, mengganggu sih enggak, cuman saya merasa eh, jadi mengkritisi itu karena yang tadi misalnya pilar itu nggak pernah di kepala saya muncul cowok Cowok. Austria hitam, cowok Austria putih. Nah, Itu selalu iya, iya. beli coklat Mediterania dan dalam kepala saya tuh pilar itu cewek seksi Mas. Karena film yang saya Iya. lihat itu. Iya, karena ada pengetahuan si film itu ya. Betul, betul. Iya, itu menariknya di situ sih. Tapi Hmm. ada satu, tapi saya nggak akan memakai kata mengganggu. Saya cuma saya membacanya jadi lebih kritis gitu loh. Tetapi ketika saya Oh. mengetahui konteks penulisnya juga, terus intensinya saya Hmm. mengerti, ya udah, saya bisa let's go, Hmm. go with the flow aja. Hmm. Heeh, heeh. Tapi Iya. saya sadar sih, ketika saya di Indonesia, sebelum saya keluar negeri, membaca Hmm. hal seperti ini, saya merasa nikmatnya ada. Karena itulah yang saya ingin tahu gitu loh. Saya begitu haus Ya, sama informasi tentang suatu negara yang entah di mana. di Dengan mana? buku Hmm. itu kayaknya memuaskan dahaga itulah. Iya. Dan aku merasa tuh sebagai pembaca kita bisa ngasih jarak gitu loh, Mas. Mm, Kan eh, ngasih jarak kita sama si tokohnya ini. Jadi nggak terlalu deket banget sama kita. Misalnya ada judul bukunya Minato Kanai, judulnya Motherhood. Meskipun settingnya Jepang, aku sempat mendapati satu review yang dia bilang buku ini aku sebenarnya nggak pengen kasih rating jelek, tapi karena buku ini terlalu deket sama aku, terlalu aku banget dan sakitnya terasa banget, aku kasih rating jelek. Orangnya bilang sampai bilang kayak gitu. oke. Sementara dia membaca buku lain dari penulis yang lain dengan setting Jepang yang lain, dia merasa bisa, aku merasa orang-orang bisa ngasih jarak gitu, makanya bisa menikmati buku ini sebagai satu cerita aja, bukan membaca diri sendiri gitu. Ya, 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 ya. Eh, saya sebagai pembaca sastra, eh, mencari diri sendiri itu adalah salah satu modus bacaan yang saya sukai, Mas. Jadi, misalnya Nah, membaca Orhan Pamuk, dia Turki, konteksnya Turki banget, tetapi ada elemen-elemen pribadi saya di tokoh-tokohnya itu. situ. Mhm. Separuh di sini, separuh di sini. Tapi balik lagi, iya benar, efeknya gitu. Kalau kalau nggak, iya benar-benar. Saya Iya, tuh. terlalu sakit gitu, dia bilang ini terlalu deket banget sama kehidupan, episode-episodenya terlalu mirip sama apa yang terjadi pada hidupku, dia bilang gitu. Wow, oke. Apakah itu tidak, ini kita ngomongnya jauh banget nih ya jadinya ya. Apakah itu tidak merasa katarsis atau merasa terwakili bahwa penderitaan kita tidak Ah, hanya kita yang mengalami gitu? itu nggak tahu, aku harus, mungkin harus orangnya sendiri yang menjawab ya. Benar-benar. Bisa jadi, kurang tahu Mas. Ya, aku kayaknya aku nggak bisa akan menjawab kalau itu. It's either way. Jadi kita tuh membaca juga Hmm, kadang mental state kita sedang di di mana itu mempengaruhi penilaian kita juga gitu. hmm, hmm, hmm. Kita balik ke buku Iya, ini Mas, plotnya nih atau ceritanya. ya, iya, Cerita di awal itu dimulai dengan entry jurnalnya atau diarinya si Camelia, si cewek Kamelia. Indonesia ini ya, yang menceritakan kehidupan dia sehari-hari, lalu pelan-pelan, sedikit demi sedikit kayak ngupas bawang, layer by Hmm, layer, ketahuan ada iya, tragedi, ada sesuatu yang bisa dibilang tragis deh di situ. hmm, hmm, Eh, ini Mas, yang saya observasi dari itu. Ketika jurnalnya itu udah selesai, saya hmm, merasa
Pilar ini pria yang bijaksana sekali, pria yang sabar, pria yang apa namanya logis, yang bisa menerima tragedi dengan baik. Begitu dia tahu bahwa istrinya mengalami suatu hal, ya, saya berusaha untuk tidak spoiling ya, eh, Hmm. mengalami suatu hal yang membuat dia harus menjalani sesuatu. Susah banget kalau Oh ya. ya, anaknya itu diterima begitu saja dari entry jurnal Iya. si Camelia ini, seakan-akan si Pilar itu bisa, oh ya sudah anak itu ya udahlah, itu kan bukan keinginanmu, ya udah anak itu seakan-akan diterima, walaupun saya nggak ingat ada Iya. diterima atau enggak. Tetapi begitu sudah masuk ke POV-nya si Pilar, atau Pilar ini digambarkan dengan orang ketiga kan, brengsek Mhm. banget ini orang. Iya. Heeh. Figur penulis yang dia gambarkan di POV kedua tadi itu mengingatkan saya sama filmnya Johnny Depp. Johnny Depp itu pernah memerankan seorang penulis yang tinggal di rumah remote gitu di tengah hutan. Nah itu kayak Hmm. gitu gitu. Hmm. Hmm. Disturbed author. Ya. Jadi ya gitu. Saya cukup menikmati apa namanya. Ada dua efek sebenarnya dari itu. Ada efek kejutan ya. Yang kedua, Mhm. langsung saya meragukan semua apa yang dikatakan si Camelia gara-gara itu. Oh, oh, oh. Sebenarnya aku nggak tahu apakah ini intensinya Mas Pilar ya, Mas. Mas Pandu ya, Mas. Sebenarnya aku juga mendapatkan efek yang sama sama yang Mas Irwan bilang. Bahkan dari sisi Camelia pun, karena dia selalu mengulang-ulang satu hal yang sama, seolah-olah dia sedang berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri gitu loh, Mas. Benar, dia Jadi kalau kalau di novel itu semakin tokohnya mengulang-ulang sesuatu, semakin bukan itu kan sebenarnya kenyataannya. Itu yang tetapi, sebenarnya aku rasakan. tetapi jangan lupa Mas, ini jurnal. Jurnal entry itu saya melakukannya juga. Kadang-kadang pengulangan itu Heeh. buah hal yang natural karena kita Hmm. menulisnya di hari yang berbeda gitu kan. Oh ya, heeh. Menurut saya itu saya nggak terganggu sama itu. Walaupun itu bisa dijadikan sinyal buat pembaca ini sesuatu yang perlu diragukan ya. Tapi memang Hmm. meyakinkan diri sendiri itu bagian dari kehidupan, Mas. Kita punya narasi Ya, hidup betul juga juga. sih. Heeh. Itu natural Ya, banget menurut saya. dari berusaha meyakinkan diri sendiri itu, nah begitu kita tahu berusaha meyakinkan diri sendiri kan berarti kenyataannya beda gitu loh, Mas. Aku merasa si Camelia ini sedang berusaha untuk menyembunyikan sesuatu, entah menyembunyikan dirinya sendiri atau menyembunyikan Pilar. Tapi aku tahu Mas Pandu itu intensinya bukan itu gitu. Iya, 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 iya. Tapi kalau Dia masalah sebagai penulis pas aku tanya, ini sebenarnya Camelia sedang jujur, memang Pilar seperti itu, mereka saling mencintai, atau apa yang aku baca ini yang benar. Nah, Mas Pandu itu bilang mereka saling mencintai sekali, mereka suami istri yang baik gitu. Nah, berarti kan sebenarnya intensi Mas Pandu berbeda, cuman eksekusinya aku nggak tahu ya sebenarnya apakah ini sesuatu yang berhasil atau malah nggak berhasil sebagai buku gitu loh, Mas. Intensi penulis dengan apa yang ditangkap pembaca, apa yang Mas Irwan tangkap dan apa yang aku tangkap itulah yang ditangkap oleh semua pembaca yang selama ini kami ajak ngobrol gitu. Camelia adalah pretensius dan Pilar ya brengsek gitu. Padahal intensi Mas Pandu bukan seperti itu sebenarnya. wow, kayaknya wah, seharusnya kita ajak Mas Pandu nih ya sebenarnya. Seharusnya iya, heeh, heeh. Anyway, karena ini ujar pembaca, nggak apa-apa. Kita dua orang. Nggak, kita ngobrol pembaca. Aku sebagai editor dan sebagai pembaca sih sebenarnya. Yes, nanti kita kulik dua-duanya. Tetapi balik lagi yang ke Heeh. tadi tuh Mas, bahwa manusia itu mengulang-ulang supaya dia punya makna yang bisa valid di dalam hidupnya. Itu menurut aku Mhm. suatu apa namanya insting Iya, eksistensial sih sebenarnya. Dan itu iya, sangat ditekankan di sosial media. Berapa banyak hal yang kita ulang untuk meyakinkan bahwa hidup iya, kita itu bagus di sosial media. iya, Dan itu iya. ada lagi insting kedua bahwa kita ingin dilihat dapat validasi eksternal. Tetapi Hmm. kalau manusia atau orang yang suka journaling, dia bahkan memvalidasinya meyakinkan diri sendiri di dalam cerita.
Tetapi karena ini sebuah Iya, cerita dan kita dilihatin entry jurnal itu, jadi ada efek lagi buat pembacanya yang kita bilang tadi. Kalau iya, heeh, heeh. dan saya bisa melihat efek-efek yang lebih kompleks lagi ya. Misalnya pernikahan antar negara itu kan kadang-kadang ada kultur shocknya juga yang bahkan kita nggak tahu ya. Hmm, Pilar itu orang hmm. Spanyol atau bukan, di kepala saya masih tetap cewek Spanyol sih Mas. Iya, Saya susah membayangkan orang Austria, orang yang berbahasa Jerman itu di dalam di Eropa punya stereotip orang yang logis, yang dia mendingan nggak lucu. Jadi kalau ngomongin lucu, paling lucu atau orang Inggris dengan permainan kata-katanya, self-mocking. hmm. Orang Jerman atau orang berbahasa Jerman itu nggak lucu, karena mereka terlalu logis, terlalu lempeng gitu ya. Eh, Ah, jadi ah, saya sulit membayangkan pilar itu seperti pilar. Tetapi balik lagi ke konteks yang tadi, perkawinan ah. antar bangsa tuh kadang-kadang butuh waktu lama. Saya nggak tahu berapa lama mereka sudah menikah ya, tapi kayaknya mid 30s ya, maybe before 10 Iya, years. Itu ada semacam negosiasi yang heeh. saya nggak terlalu ngerti dua budaya itu bersinggungan gitu ya. Tetapi si istri atau salah satu dari pasangan itu tentu punya cerita yang membuat dia bisa mengerti bahwa hidupnya baik-baik saja kan. Jadi dia menggambarkan suaminya Mhm. itu sangat mengerti bla bla bla. Tetapi ternyata suaminya sangat irritable di belakang. Bahkan ya kan, Heeh. saya nggak bisa saya nggak bisa membayangkan mereka keluarga yang harmonis sebenarnya. Iya. Em, Kalau dari ini yang bisa aku bayangin adalah sebelum kejadian itu bisa jadi mereka keluarga yang harmonis gitu ya Mas. Tapi begitu kejadian itu terjadi, bahkan kan ada dua kali insiden ya, insiden saat mereka di Alpen dan insiden, bukan, insidennya. Dua kali. Oh ya, jadinya ada dua insidennya si istrinya dan anaknya kan, ada dua yang mempengaruhi pilar. Yes. Yang di satu titik itu bisa jadi pilar berubah dan kamelianya berusaha meyakinkan diri juga. Bisa jadi mereka yang sebelum itu karena nggak terlalu banyak disentuh sama Mas Pandu, bisa jadi mereka harmonis dan bahagia-bahagia aja sampai di titik Pilar dan anaknya mengalami kejadian itu, Camelia dan anaknya mengalami kejadian itu. Yang aku bayangin seperti itu sih. Sekarang saya jadi bingung. Saya pengen menampilkan kebingungan. Mana yang duluan terjadi Hmm. dari kejadian itu? Yang si Georg atau si Beruang? Mana yang duluan terjadi, Mas? Yang duluan itu Camelia dulu. Terus setelah itu mereka ke Alpen, Camelia mengaku dan pada saat mengaku anaknya diserang. Oke, dan itu harus terjadi dalam waktu yang cukup dekat ya. Cukup dekat, betul. Cukup dekat. Hmm. Ya, ya, Bisa ya. jadi keesokannya atau lusanya gitu aku merasa. Karena kan besoknya mereka udah pergi ke Alpen ya. Iya, itu sebenarnya satu konteks pergi ke Alpennya, tetapi yang satu Heeh, terjadi sebelum berangkat, lalu ketika mereka berangkat, betul. jadi tragedi yang kedua itu. Iya, betul. Iya, iya, iya. Untuk yang dengerin, baca bukunya ya, supaya tahu tragedi ini. Karena tragedinya Tragedi apa beneran ya? horor atau beneran berdarah-darah nih. Heeh. Iya, Iya, terus, dua kali. Nah, di situ jadi titik baliknya hubungan keluarga ini sih aku merasa titik baliknya si Pilar iya benar. tuh. Ya menurut saya sih wajar aja kalau merasa, karena salah satu tes keharmonisan adalah ketika terjadi kejadian besar kan, baru kamu beneran Iya, iya, diuji beneran harmonis atau enggak. Kalau enggak sih ya enggak, iya, superficial aja gitu loh. Dan iya. saya merasa jurnal yang ditulis itu adalah Mm-mm. sebentuk coping mekanisme, apa itu bahasa Indonesianya? Hmm. Mekanisme bela diri, Cara, mekanisme ya, penerimaan. cara menerima ya, Yes. Cara menerimanya si Camelia terhadap Melia. kejadian itu, Ya. lalu dia merasa bebannya udah cukup berat, ya udah digambarkan dalam pengakuannya itu sebagai, oh suaminya sangat mendukung, suportif, yang begini, yang which is Mhm. not at Mhm. all. Mhm. Heeh. Iya, aku juga merasa begitu. Hmm, Dia kayak
antara harapannya dia dan apa yang sebenarnya terjadi itu kayak aku merasa abu-abu gitu loh Mas kalau yang di jurnalnya Camelia itu antara dia mencoba meyakinkan diri dan dia sedang berusaha bukan pretensius ya kata apa ya yang tepat ya mungkin meyakinkan diri sih berusaha Nah, meyakinkan diri sama apanya gitu sama apa yang dia tulis kalau pretensius itu kan mengesankan diri di depan orang ya, di orang. Heeh. khalayak. Tapi kalau meyakinkan diri ini ya beneran berusaha membuat itu percaya terhadap ilusi itu, Iya kalau iya kita iya bisa nyebutnya iya ilusi iya. ya. Mm. Hmm. Terus di situ reveal apa fakta-fakta atau plot-plot dan cerita atau backstory kan banyak terjadi di situ juga. Cerita Hmm. ketika pertama kali dia dan Pilar bertemu gitu di kastil Jerman. Hmm. Lalu ada sebut ada Mas nonton nggak film Before Sunrise yang disebut di buku ini? Oh, aku nggak nonton. Itu Saya salah cuma satu tahu judulnya aja. itu salah satu film yang pada saat keluar kan lumayan fenomenal karena isinya ngomong-ngomong doang, tetapi sangat menyentuh karena ceritanya itu pertemuan sesaat gitu loh. Before sana jadi Hmm. ketemu sore-sore pada saat mereka dua orang ini cewek cowok di salah satu kota mereka naik apa namanya kereta antar kota di Eropa antar negara Hmm. terus ngobrol ternyata jatuh cinta dan zaman itu belum ada mobile dan sebagainya nggak bisa tukar WA atau Instagram Ah, and ya then ya ya kontaknya putus gitu loh jadi ya. kemesraan atau bukan jatuh cinta tapi karena jatuh cintanya juga bukan yang stereotip karena penampilan tetapi karena Ah, obrolan. Di situ hmm. Hmm. itu kan jadi kalau nggak salah di buku ini dipakai sebagai saat mereka mulai harmonis lagi atau gimana ya. Saat ya itu sebelum atau sesudah ya yang Pilar. Kayaknya itu sebelum kejadian deh Mas. Pas Camelia mengenang keindahan keluarga mereka, aku ingatku. mengenang Jadi sebelum sebelum mengenang sebelum pertemuan mereka kan kejadian, mengenang mengenang pertemuan mereka. Heeh. tapi ditulisnya setelah kejadian kan ditulis di Heeh, setelah setelah kejadian nulisnya. iya. Kalau nggak salah itu sebelum dia cerita bahwa mereka akan pindah ke kota kecil Tyrol. Iya. Heeh, heeh. Ya, elemen-elemen kayak gitu tuh yang kadang-kadang kalau agak-agak sulit kayak kayak dijejalin gitu loh. Ngapain tiba-tiba Before Sunrise ada di situ? Ini umur berapa mereka gitu? Karena Oh, eh, Mas Pandu kan kelahiran 90 ya. Saya kan kelahiran 70-an. Nah, heeh. saya nggak yakin Mas Pandu melihat film itu ketika ada di bioskop. Pasti itu semacam riset ke belakang gitu loh, Before Sunrise. Iya, Benar nggak? iya, Ya, iya, betul. sama seperti misalnya film Dead Poets Society. Kita kan Hmm. kalau yang lebih generasi lebih muda kan melihatnya akan berbeda gitu loh. But anyway, apa ya? Kalau saya melihat aktivitas menulis itu sebagai bermain-main atas hal-hal yang kita sukai, Hmm. saya melihat itu. Mungkin Mas Pandu menikmati permainan itu ketika menciptakan sebuah cerita dengan elemen-elemen yang dia konsumsi, yang dia Ah, sampaikan ulang gitu. iya, iya, heeh, iya. Kayaknya juga, iya mungkin yang Mas Irwan bilang benar juga sih. Karena dari setting pun kan dia ngambil negara-negara yang dia sukai ya. Aku merasa kayak yang tadi kita obrolin. Mm, Terus elemen-elemen yang lain pun aku merasa dia memang berangkat dari apa yang dia sukai dan adegan apa yang pengen dia lihat gitu Mas. mm, Itu sih. Jadi ya aku rasa pengamatan Mas Irwan ada betulnya. mm. Dan kalau misalnya kita ingin menuntut lebih ya, harusnya Hmm. pembaca jangan sampai aware masalah itu. Kalau pembaca merasa Nah, semua elemen itu bisa masuk dan natural di cerita itu tanpa kita apa namanya memprasangkai si penulis, oh ini senangannya dia nih uh, masukin, itu mungkin lebih smooth gitu. ya, 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 Eh, ya. iya. Atau misalnya kalau itu jadi clue, Mas. Misalnya saya waktu baca sebuah buku ya, misalnya malam.
Seribu Jahanam. Itu Mhm. elemen-elemen kayak gini disematkan sama salah satu tokoh untuk memperjelas Hmm. watak tokoh itu gitu loh. Hmm. Sementara kalau yang Iya ada ya. yang disematkan di sini menurut saya Before Sunrise, let's say, itu Mhm. efeknya mau disematkan kemana dan mempertegas apanya nggak terlalu jelas gitu loh. Mungkin mempertegas ini kisah cinta yang atau mempertegas kenangan cinta ketika baru mulai gitu loh. Masih manisnya Iya, cinta di awal. Oke. manisnya. Mhm. Hmm. Mhm. Iya, iya. Benar-benar. Iya sih. Lalu iya, apa tadi nama Iyasumo ya, genre itu tadi ya. Iya, iya misu. Iyamisu. Iya misu. Saya baru mulai belajar bahasa Jepang, Iya, kebalik-balik itu sering banget. iya misu. Heeh, heeh. Iya misu itu dari Jepang sih. Aku nggak tahu mereka ada orang yang akhirnya menamai genre seperti ini gitu. Karena beberapa Jepang udah bukan whodunit dan how, mereka mulai nyari whodunitnya gitu Mas pada saat itu, dan begitu dikulik why-nya jadinya nggak enak rasanya katanya. Jadi makanya mereka membuat satu istilah untuk subgenre itu. Untuk Lebih mengulik why-nya sih. untuk bagian yang setengah pertama ini, let's say, bagian diari itu mas cocok ya sama genre itu. Iya menurutku cocok. Heeh. Hmm. Karena Karena si Camelia pun kan sedang berusaha menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya kan, yang selalu dia coret-coret itu loh. iya itu Kan yang awal-awal dia sangat kelihatan keluarganya sedang baik-baik aja, apalah pikirannya sedang berusaha meyakinkan diri sendiri, tapi kadang-kadang kan pikirannya muncul gitu Mas. mm, mm. Dan saya lihat selalu ada pattern setelah eh, bab-babnya kan dibagi entry-entry jurnal per bulan ya, dan selalu Iya, iya. akhirnya eh, tragis atau panik di akhir gitu loh. Di akhir Iya. bulan selalu panik, entah karena yang lain ya. Waktunya kontrol kan dia. Iya, Kontrol sebulan sekali lah waktunya kontrol. apa gara-gara ngelihat nggak tahu gajiannya di sana tanggal berapa, gara bulan akun banknya kok Iya. mulai menipis terus entry-nya jadi panik. Iya waktunya kontrol dia. Aduh. Kalau ngomongin orang Jerman dan Austria nih, Mas, saya sempat belajar bahasa Jerman sebelum pergi ke Norwegia itu. Terus ya kita tahu lah apa Jerman itu karakter bahasanya seperti apa. Bahasanya Hmm. itu kalau anu tuh logis banget, beda banget sama Jepang. Kalau Jepang itu menurut saya Ah. baru tahu dikit ya, cara Mhm. penggunaan partikelnya tuh apa namanya lucu banget ya, itu seperti bahasa pemrograman. Gitu. Mm-mm. Oh gitu. Sementara kalau bahasa Eropa atau bahasa yang berbasis Latin kan selalu peduli sama past tense ini. Jepang juga peduli, Ya. tetapi dengan caranya sendiri gitu loh. Dan menurut saya itu lucu. Hmm. Dan omitting subject itu menarik juga. But anyway, saya Ya. merasa, dan ini terkonfirmasi, orang Jerman tuh ya punya Aha. stereotip tadi yang dingin, yang nggak punya sense of humor, bla bla bla. Orang Ah. Eropa, orang Austria yang berbahasa Jerman juga, itu saya membandingkannya seperti orang yang berbahasa Jawa, tapi yang satu dari Surabaya, yang satu dari Jogja Hmm. atau dari Solo. Oh. Si Iya. Austria ini Solo. Jadi sopan, Oh. halus gitu kan. Nah, saya Iya, iya. konfirmasi sama penerjemah kawan saya di MOI Pustaka yang berbahasa Jerman, Ah. dia dia bilang benar, karena Austria itu dikenal sebagai orang ibu bahasa Jerman yang santun, yang hangat gitu loh. Jadi kalau kita ke kota-kota di Berlin sama saya pernah ke Vienna juga, beda banget Ah. apa namanya atmosfer itu gitu loh. Nah, Ah. tapi lagi-lagi saya nggak dapatkan itu karena Vienna di sini sebagai konteks saja, tidak ada orang Austria di situ. Ya. Ada cewek Iya, iya. cewek Spanyol yang namanya Pilar di kepala saya. Iya, iya. Iya. Heeh. Heeh. Iya. Aku nggak pikir sampai ke sana sih, Mas. Iya, konteks-konteks Eropa ini aku rasa yang akhirnya
bukan nggak nyampe ya, nggak kami gali lebih jauh. Mungkin si stereotip tentang Austria yang berbahasa Jerman atau orang Jermannya sendiri itu yang nggak nyampe ke kami dan di luar pengamatan gitu maksudku. Hmm, mungkin kita perlu tanya ke Mas Pandunya kenapa Austria yang dia pilih ya. Karena Iya iya betul. eh, karena menurut saya nggak ada signifikansinya dengan alur cerita ya. Ini bisa terjadi di Jerman, bisa Hmm. terjadi di mana saja gitu. Hmm. Nah, ketika cerita udah masuk ke si Pilar, kita atau bahkan masuk lagi ke ke Georg ya, Georg atau Georg, Jor, Georg, Jor. Iya aku sendiri agak ragu cara bacanya gimana. Jor. Georg ya, iya. Dan itu juga bukan nama, lagian pemilihan namanya juga eh, dia orang Jerman ya. Saya mungkin lebih memilih Jurgen yang ada Halo, Mas, titik duanya kayaknya itu aku ya. putus. Oh sorry, udah oke lagi. Halo, oh ya udah balik. Udah balik. Koneksiku agak. Heeh. Oke, udah balik. Balik lagi ke pemilihan nama Georg itu, saya nggak bisa nggak ada stereotip di kepala saya yang muncul apa. Tetapi ya sounds a bit German. Ya Hmm. anyway. Kalau saya milih orang Iya, yang namanya Jerman banget, mungkin Jurgen atau nama-nama pemain sepak Jurgen. bola lah. Iya iya. Ah, iya, Kayaknya memang yang paling bisa menjawab adalah si Mas Pandu sendiri ya, pemilihan nama-nama Mas Pandu. tempat itu. Hmm. Mungkin teman yang dia temui waktu dia mampir ke sana. Bisa jadi, bisa jadi. Aku merasa kayak membaca dunia alternatif gitu sih. Misalnya kalau Mas Irwan baca karyanya Clarissa Gunawan nggak yang settingnya di Jepang? Oh, aku pernah baca satu, tapi Yang bukan Water Song ya, yang paling pertama. Aku lupa apa judulnya. belum. Itu aku juga merasa begitu. Mungkin karena aku dekat dengan budaya Jepang, aku merasa apa yang Clarissa tuliskan itu settingnya aja yang Jepang, tapi cara pikirnya mereka itu cara pikir berada di tengah-tengah orang Indonesia dan Western gitu loh, Mas. Hmm, yes, Kelihatan orang Jepang nggak akan melakukan seperti ini, cara pikirnya nggak akan melakukan seperti ini gitu. yes, Mungkin perasaan perasaan kayak gitu kali ya, kayak ada sesuatu yang nggak klik gitu. Jadi kayak aku membaca membaca bukunya Clarissa yang settingnya Jepang itu aku menganggap ini Jepang Jepang alternatif gitu, ada Jepang lain yang budaya Jepangnya yang kelihatan ya kelihatan tapi cara pikirnya bukan orang Jepang gitu. Jadi ada dunia alternatif, Tokyo alternatif gitu aku merasa. benar. Nah, mari kita masuk ke kejadian utama yang membuat semua tragedi Hmm. itu ya. Menurut saya, Hmm. kalau Pilar itu seorang wanita Spanyol yang berdarah panas, gitu kan, Oh, reaksinya cocok. Yaitu langsung marah-marah oh, ke Georg begitu dikasih tahu apa yang setelah Georg lakukan. Langsung marah gitu. oh. Kalau dia orang Jerman atau orang Austria atau orang yang berbahasa Jerman, dia akan mencari kejelasan benar dulu, benar nggak gitu loh. Sebelum dia marah-marah. Itu yang Oh. menurut saya agak luput. Ya karena ya itu tadi ya dia menulisnya sebagai orang Indonesia Yes. yang orang Indonesia bisa jadi panas duluan kan, pengen nonjok duluan kan. Yes, begitu istrinya Iya ngomong iya apapun, iya, hah, kamu melakukan itu sama itu saya lah. marah duluan. Lonjak Iya, dulu gitu ya. betul betul betul. Tonjok dulu. Betul. Saya waktu, aduh, saya baca buku apa nih ya? Oh, saya lagi nonton serial Netflix Jepang yang judulnya Hotspot, Mas. Ah, ah. Nggak tahu Mas sudah nonton atau enggak. Aku belum Nah, nonton. ini ada satu hal yang menurut saya observasi tipis-tipis gitu ya, yang membedakan kalau orang Mhm. Indonesia nggak akan bereaksi seperti itu. Karena Hmm. Jepang dan mungkin Jerman juga pastilah ya, negara yang Mhm. sudah menjunjung tinggi rule of law, kalau bisa semua itu dilakukan Mhm. dengan hukum dulu gitu loh. Jadi ada kejadian Iya. di situ, eh, kejadian itu membuat kita harus memilih antara berlaku emosional atau berlaku Hmm. sesuai rule of law gitu kan.
Nah, tokohnya di Hmm, situ di awal tuh kelihatan dari mukanya dia bersimpati sama orang yang barusan melanggar hukum ini. Oke, ya. oh Asia nih. Dalam pikiran saya sebagai orang Indonesia yang nonton itu, oke, oke, dia akan menolong ini. Begitu orang itu pergi, dia langsung telepon polisi dan memberitakan faktanya dulu gitu loh. Oh, ini Jepang banget berarti. Yang biasa bahwa ini rule of law dan despite apapun emosi dia terhadap si pelanggar hukum tadi, dia sudah melanggar hukum. Jadi selesaikan secara hukum dulu. Nah, Ah, ya. aku berharap seharusnya si Pilar yang kalau dia orang Jerman gitu ya, bukan orang Spanyol, dia akan lakukan itu dulu. Dicek dulu kebenarannya, entah tes DNA lah atau apa gitu loh. Daripada langsung marah-marah Iya, kayak iya, gitu. iya. Iya. Ya balik lagi sih dia menulis orang asing, orang Western dengan cara pikir orang Indonesia. Jadinya kalau kita yang ada di sini nanti disensor atau apa apa sih, Dok. Kita mau lapor pun kadang nggak ditanggepin gitu kan. Buat apa lapor dan jadinya yang duluan nonjok-nonjok duluannya yang diduluin gitu. Nonjok duluan, abis itu kan semuanya downhill dari situ kan. Eh, kualitas Iya, hidup si Pilarnya dan sebagainya itu turun gara-gara dua-duanya. anggapan emosional terhadap kejadian itu gitu loh. Yang belum dicek Mm-mm. and recheck, double check Kebenarannya ya. kebenarannya gitu loh. Iya, iya. Lalu itu itu tanggapan saya yang satu, terus yang kedua menurut saya Matia ini juga motifnya sebagai pelaku kejahatan sangat apa ya on the spot banget gitu loh. Sementara bisa nggak Mas? Motifnya itu kan Impulsif. banget, Heeh. ya, Impulsif banget. Heeh. impulsif banget dan kejadiannya kalau bisa dihitung itu cuma terjadi dalam 15 menit loh. Dan ketika Iya 15 menit. Heeh. mungkin kurang karena Iya. cuma apa namanya mau mampir ke toilet, tapi semuanya terjadinya gara-gara itu gitu loh. Terus Oh iya. di belakang ditulis ada adegan yang waduh ini nggak boleh, nggak akan saya reveal ya. Tetapi ada satu Hmm. paragraf yang menyatakan yang dari perspektif Matia, yang dia bilang ya udah saya ke sana, atau nggak perspektif narator ketiga sih. Hmm. Kalimat utlak kalimat yang menggambarkan kejahatan itu cuma satu kalimat Mas, Hmm. dan kalimatnya kalimat lempeng gitu yang dia melakukannya gitu kan. Padahal itu Hmm. semua punya potensi untuk dilakukan, misalnya POV-nya si Matia yang ketika melihat ada kesempatan, lalu apa menurut saya itu lebih menarik kalau itu yang dilakukan, Mas. Hmm. Kayak flashback gitu ya berarti. Ada flashback pada saat dia itu sebenarnya apa yang jadi impulsnya dia, kenapa saat itu dia melakukan gitu ya, Mas. Iya, saya nggak merasa itu meyakinkan. Karena menurut saya, melakukan kejahatan seperti itu tuh butuh energi yang daripada sekedar, oh saya mau ke belakang nih, saya mau ke toilet, terus saya melakukannya, itu nggak bisa, Mas. Hmm. Iya, 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 iya. Iya Iya, nggak iya. sih? Saya ditunggu teman saya di mobil nih, ya udah saya mampir gitu, oh ada kesempatan nih gitu kan. Kenapa nggak diceritakan apa yang terjadi? Apakah dia melihat sesuatu gitu kan? Atau apa yang membuat dia tergoda atau apa? Either way, itu pun sudah sulit ya. Tetapi kalau dengan menggambarkan dengan cukup dia melakukannya, titik, habis itu dia keluar lagi. It's so, padahal itu sebuah center dari seluruh keseluruhan cerita kan. Perlu cerita. Hmm. Mm-mm. Kalau nggak salah dia aku lupa dia pengennya ngapain. Cuman dia udah kepikiran pengen melakukan itu dulu baru izin ke toilet kalau nggak salah. Jadi bukan bukan ke toilet dulu baru kepikiran. Iya, itu kalau nggak salah nih dia udah sering diceritain sama si George itu betapa dia Hmm. tertarik sama wanita Indonesia itu atau wanita eksotis itulah. Mungkin di situ mulai Hmm. terbit niat-niat jahatnya sampai dia Dia juga pengen. membekali si George itu dengan sesuatu untuk Hmm. memfasilitasi dia melakukan itu, tetapi dialah Hmm. bukan George yang melakukan akhirnya gitu loh. Iya. Heeh. Tapi cukup unsur kebetulannya terlalu tinggi sih menurut saya. Hmm.
mungkin bisa diciptakan kejadian lain dari sekedar 15 menit numpang itu tuh lalu terjadi. Itu kayak film Iya, 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 Indonesia iya. banget, Mas. Melakukan sekali terus Heeh. jadi gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya sih. Iya. Nah, yang nggak digarap adalah si polisi itu ya, yang di adegan pembuka sama epilog. Heeh, heeh. Cuman waktu itu tuh aku kepengen asalnya pembukanya bukan bukan itu Mas. Ada pembuka pas mereka di Alpen tapi dari sisi Lilinya. Dan Ah, itu udah jelas banget kejadiannya. Jadi kayak sesuatu yang jelas banget kejadiannya tapi kayak berusaha ditutup-tutupin, dimolor-molorin gitu loh Mas. oke. Jadinya nggak efeknya itu nggak dapet gitu. Efek rahasianya dan efek kejutnya pada saat kita tahu apa yang terjadi pada Lily itu nggak dapat karena di depan udah di reveal duluan. Dan Oh, waktu itu aku minta buat diubah jadi artikel. Ada kejadian apa, ada penemuan apa di mana dan Mas Pandunya nggak mau kalau artikel. Makanya waktu itu ya udah kalau gitu adegannya apa pada saat aku memikirkan itu orang yang ada di luar kejadian utama ini yang aku pikiran. Seseorang yang misalnya lagi penyelidikan tentang yang menemukan itu iya, 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 iya. gitu. Mm-mm. Walaupun Yang oh, walaupun itu menarik juga. awalnya aku Saya pikir tapi akhirnya nggak tereksplor. iya. Sebenarnya sih masuk akal untuk di frame kayak gitu, ujung sama ujung. Tetapi Mm-mm. si Thomas ini kan lagi punya masalah keluarga sendiri yang menurut saya itu juga, saya Iya, pikir iya. ceritanya akan tentang itu gitu. Heeh. Jadi ya Nggak, berpotensi aja cuman gitu. ditempel. Heeh. Heeh. Ada potensi cerita untuk si Thomas ini gitu. Iya, aku mengakui. Fallen Petals Again. Iya. Kenapa Fallen Petals, Mas? Waktu itu aku tanya si Mas Pandu karena nama para tokoh perempuannya semuanya Bunga. bunga Iya, iya. dan Berguguran. semua tokoh center perempuannya semuanya meninggal. Iya, berguguran. Fallen Petals. Berguguran semua. Kelopak-kelopak yang berguguran. Kenapa judulnya Iya. bahasa Inggris, Mas? Hmm. Seringnya Haru nerbitin naskah terjemahan. Bahkan yang dari Jepang pun kami semua pakai bahasa Inggris. Misalnya kayak Minato Kanai Confessions itu kami bahasa Inggris, nggak ngasih judul bahasa Indonesia. Oke. Mungkin terbawa dari situ sih, Mas. Jadi bukan judul aslinya Mas Pandu. Ini judul aslinya Mas Pandu udah dari awal Volun Petals. Oh gitu. Cocok aja sama polusi. Cocok aja dengan kami. Iya, Betul. iya, iya, iya. Kami nggak menemukan alasan untuk mengubah itu juga gitu. Hmm. Biasanya kalau penerbit-penerbit yang nerjemahin sesuatu pakai bahasa Inggris itu dikasih subjudul bahasa Indonesianya Bahasa gitu. Indonesia, iya. Kami Nggak melakukan itu. nggak ada pentingnya gitu. Malah nanti judulnya berasa ketumpuk-tumpuk gitu. Jadi kami biasanya nggak ngasih judul bahasa Indonesia. Kalau udah judul bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Hmm. Paling kalau terjemahan kami mencantumkan judul bahasa Jepangnya. Oh iya, iya, iya. Misalnya saya ingat dulu John Grisham The Firm, mungkin di Indonesia tulisnya The Firm, firma, nggak lucu Iya, ya. iya, firma. Heeh, 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 iya betul. Iya, 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 iya. Itu Eh, kami nggak melakukan. Karena kayak nggak nemu apa apa pentingnya gitu. Karena sama-sama aja kan. iya. Lagian apalagi di zaman seperti sekarang ini, kalau orang pengen tahu judul aslinya gampang banget Bisa ya. nyari. Iya, Iya, betul. iya, iya, iya. Heeh. Dan juga bahkan kadang-kadang saya sempat mengalami terjemahan saya yang di judulnya beda banget sama judul aslinya, tetapi akan Oh sesuai gitu. sama keinginan penerbitnya gitu. Dan itu ya Hmm, wajar-wajar aja. pernah diubah sampai beda banget gitu, Mas. Banget, iya. Oh, Contohnya yang mungkin Mas tahu ya, yang kiat menjadi diktator dari margin kiri, iya ya. Heeh. itu bahasa asli Norwaynya mungkin saya bisa jadi diktator. Jadi judul aslinya tuh atraktif Oh, banget. Tetapi karena iya cerita iya iya. lucu, ada unsur kiat-kiatnya, terus di frame di Hmm, Indonesia gitu, jadi ada berbagai pertimbangan lah. Akhirnya penerbit hmm, memutuskan kiat-kiat menjadi diktator dan mungkin lebih jadi catchy. diktator. Oh,
Ya, lebih catchy sih Hmm. daripada mungkin. Kalau di Norwegia masuk akal banget karena si penulis ini kayak disclaimer otoritatif, walaupun dia Hmm, dan itu kayak ironi-ironi cara joke-joke-nya Norwegia juga. Kalau mereka mau ngomong hmm, sesuatu gitu ya, ingin menginsinuasi apa tuh hmm. menginsinuasi bahasa Indonesianya, eh, insinuate dia pakai itu maybe I can be a dictator dengan mengikuti kiat-kiat Oh, ini gitu. oh, iya. Tapi kalau buat bahasa Indonesia yang kiat-kiat menjadi diktator emang lebih catchy, Iya, iya saya setuju itu. lebih Ketika udah lebih muncul, mengundang orang pengen baca. iya, dan mungkin dimasukkan di buku self help ya, atau di buku Iya manajemen. betul. Iya, iya. Jadi self help, jadi diktator. Iya, 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 iya. Eh, Sejauh ini saya nggak tahu kapan atau sudah berapa lama Valen Petals ini terbit, Mas. Eh, Sebulan 2 bulanan sih. Sebulan dua bulan, oh baru banget nih, fresh banget ya. Baru banget, ya, baru banget. Saya kemarin lihat ada di Instagram lewat gitu misi literasi atau katanya hari ini di jam ini yang sama ada diskusi buku ini di Malang atau di mana gitu. Oh Wah, iya ya, aku malah nggak ngeh. Iya ya, nanti saya kasih, nanti saya kirimin linknya. iya ya, Jadi ini baru banget ya. Jadi saya tadi maunya nanya apakah baru banget. sudah mendapatkan beberapa feedback dari pembaca soal buku ini. Yang feedback soal perbedaan budaya dan cara pikir orang Indonesia itu baru dari Mas Irwan. Mungkin karena Mas Irwan dekat dengan budaya Eropa ya, jadinya sadar dengan hal itu. Hmm, Tapi untuk dari teman-teman Indonesia sendiri, kalau yang soal budaya mereka nggak merasakan ada masalah gitu, Mas. ya, ya, ya. Tapi di beberapa orang, terutama dari teman-teman pembaca misteri, yang tadi Mas Irwan omongin itu mereka bicara hal yang sama. Kan tentang 15 menit, terus sebenarnya alasannya apa, kenapa sangat impulsif sekali, itu yang mereka omongin. Terus bahwa Pilar brengsek dan Camelia sedang berusaha meyakinkan diri sendiri itu juga apa yang mereka omongkan gitu. Iya, iya. Dari teman-teman pembaca misteri ya. Kalau dari teman-teman pembaca umum, selama ini reviewnya masih lumayan positif. Aku belum mendapati review yang membahas nggak sukanya apa gitu. Jadi masih masih positif. Hmm. Tapi kalau dari teman-teman misteri ada itu, ada ada beberapa masukan tentang logika ceritanya. Kalau saya sih sejak membuat podcast ini sudah hampir 5 tahun nih sekarang. Saya merasa menjauhi hitam putih positif atau negatif gitu ya. Tapi saya berusaha Ah, ada nggak yang bisa diapresiasi atau berusaha memahami intensi pembaca. Jadi ya gitulah. Jadi approach saya hmm, lebih saya berusaha untuk tidak terjebak ke negatif atau positif. Saya cuma bilang positif. kekuatannya di mana, ada kelemahannya di mana, yang mungkin siapa tahu ada gunanya buat yang menulis juga atau yang Hmm, mendengar dan membacanya gitu ya. hmm. Saya pengen pindah gear nih Mas. Eh, Iya, saya pengen mengulik Mas Andri Setiawan sebagai seorang pembaca karena ini namanya ujar pembaca ya. oke. Iya. Bagaimana kalau Mas harus mendeskripsikan diri sebagai pembaca, seleranya gimana atau apapun angle yang pengen Mas sampaikan. Hmm, aku tuh dari dulu suka baca horor, misteri itu aku suka, Mas. John Grisham aku dulu juga suka. Firm Client itu aku dulu baca. Terus kalau horor dulu pas masih lebih kecil, Goosebumps, Fear Street aku baca. Hmm. Lima Sekawan tentu aku baca. Jadi seputaran misteri thriller itu aku selalu dikelilingi cerita-cerita itu terus gitu. Trio Manga-manga pun aku detektif, banyak banget baca. Trio detektif ya. yes. Manga pun aku banyak baca horor. Terus Junji setelah itu. itu fantasi. Bukan dulu yang serial-serial lepasan yang diterbitin Alex kan sempat ada serial lepasan horor. Itu Contohnya banyak apa? banget dulu aku pinjem horor. Contohnya. Kalau judulnya aku udah lupa. Kalau judulnya aku udah lupa. Ya, ya, ya. Terus tadi Mas nyebutin ini karena horor dan misteri pernah baca Alien Eh, itu Mas.
Ah, belum pernah. Karena saya Penulis tahu, dari mana, Mas? saya nggak tahu, karena saya selalu mengaitkannya dengan bukunya mirip John Grisham dan sebagainya. Tapi itu Mhm. salah satu yang mengesankan buat saya bacanya di akhir 90-an ketika udah kuliah dan Aha, beberapa tahun sebelum saya pergi ke Norwegia ya. Itu ya seperti tadi, aha, saya jadi membayangkan muramnya daerah Inggris, muramnya daerah luar negeri. Waktu itu luar negeri Amerika aha. sama Inggris tuh di kepala saya nyampur aja, yang penting Iya, luar iya, iya, negeri. iya, iya. Ah, Terus eh, dark psikologisnya tuh dapat banget di situ. Kayaknya itu buku pertama dark psikologi yang saya baca. Jadi baca. Hmm. ceritanya tuh tentang seorang profiler. Ada serial Netflixnya kok sekarang. Seorang Ah, profiler oke. yang berusaha menangkap seorang pembunuh berantai Hmm. yang diprofilkan berdasarkan apa yang pembunuh itu lakukan sama korban-korbannya. Oh, iya, 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 Dan korbannya siapa ya gitu ya. Jadi korbannya itu iya. kebanyakan ya nggak apa-apa spoiling bukan buku itu kan yang kita bahas. Ya, korbannya tuh selalu eh, anak-anak laki-laki yang menjual Aha. diri sebagai perempuan dengan riasan-riasan itu. Hmm. Lalu Hmm. itu yang dibunuh sama dia dan selalu umur Hmm. masih kecil di bawah umur kalau nggak salah dan matanya dicongkel. Dan itu Hmm. ceritanya tuh sampai akhir sangat exciting buat saya karena pertama kali saya lihat apa yang dia lakukan sama eh, korbannya itu adalah menunjukkan apa yang dia rasakan atau yang dia khawatirkan sebagai pembunuh Oh, gitu loh. Kenapa iya, mata iya, iya, congkel gitu loh. Itu iya, iya, menarik-menarik. iya, iya. Terus balik lagi ke Mas ya, sorry. Saya Gak apa-apa. penulis yang mempengaruhi masa kecil Mas siapa terutama? R.L. Stein sama Enid Blyton sih kayaknya. R.L. Stein yang lebih utama. Aku banyak banget baca R.L. Stein, Goosebumps itu aku juga ngoleksi. Hair Street aku juga ngoleksi. Yang paling banyak R.L. Stein sih. Itu yang apakah Mas Andri berlatar belakang pendidikan di bahasa Jepang? Enggak, aku bukan bahasa Jepang. Aku dulu IT, tapi akhirnya yang kepake bahasa Jepangnya aja sih sekarang. Caca loh Mas. Menurut saya juga IT. Menurut saya bahasa Jepang Oh itu gitu, seperti bahasa pemrograman loh. gitu, gitu ya. Saya merasa Karena susunannya atau karena apa, Mas? iya karena susunannya itu sintaknya itu sintak bahasa pemrograman banget menurut saya. Karena terutama kalau Oh, belajar bahasa Latin atau rumpun Latin itu kan mhm. yang dipentingkan di nuansa di atmosfer itu beda banget sama yang dipentingkan sama bahasa Jepang. Dan bahasa Jepang itu bisa Hmm. dengan partikel yang berbeda bisa jadi saya mau, bisa jadi apa namanya Iya, iya, efek-efek yang lain itu menurut saya menarik dan harus iya, didekati heeh. dengan bahasa pemrograman anyway. Iya, iya, Terus iya, eh, paham. belajar bahasa Jepangnya gimana Mas? Dulu aku sempat sekolah di sana, jadi aku belajar IT-nya di sana. Ya, pakai keseharian aja sih sebenarnya belajarnya. Di Waseda, Sempat, bukan, bukan. Di Gunma University. Gunma University itu di Tokyo juga ya, Nah, kalau nggak salah. bukan di agak atas prefektur Gunma, jadi agak utara dikit. Gunma Prefecture. Prefecture itu apa sih Mas? Nah, Provinsi. prefektur itu kayak provinsi, iya kayak provinsi. Ya, ya. Jadi negaranya itu ada Betul. prefektur, terus di dalam kota itu ada distrik-distrik gitu ya. Iya, Distrik iya, heeh. Shinjuku, distrik ini. Ya, ya, Iya, ya. betul. Berapa lama di sana Mas? Dulu 8,5 terus pulang. Dari 2004 ya berarti. 2004 sampai 2011-an kalau nggak salah. Jadi ngelihat Jepangnya itu bukan terpengaruh oleh bacaan ya, tetapi terpengaruh oleh IT-nya kali ya, atau pilihan. Oleh IT-nya kayaknya ya. Ya, 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 ya. Terus sambil menyelam minum air Itu. belajar bahasanya. Ya, terus akhirnya yang kepake yang bahasanya aja karena aku suka baca dan kebetulan adikku pengen menerbitkan buku-buku bahasa Jepang, jadi makanya aku chip in ke situ nyari buku bahasa Jepangnya terus nerjemahinnya gitu sih. Oh, itu menarik untuk digali tuh.
penulis apa yang pertama kali ketemu gitu Mas? Penulis siapa yang pertama kali ketemu, yang tatap muka atau yang aku ketemu bukunya, Mas? Yang membuat Mas memilih, oh ini saya mau menekuni bidang ini, alih-alih IT misalnya. Um, Apakah apakah momennya seperti itu? Kalau salah, momennya seperti apa Mas? hmm, Waktu itu penulis pertama yang kami terbitkan, penulis novel romance. Karena waktu itu kan Korea sangat ramai dengan romcomnya, Mas. Full House lah. Terus se, se semasa dengan itulah tahun 2000-an awal, Hmm. 2010-an, 2012 gitu ya. Ramai dengan romcom. Jadi waktu itu kami nyari yang naskah Korea pun naskah-naskah romcom. Dan setelah itu eh, pas pengen pindah ke Jepang, naskah-naskah kami bukan pindah di nerbitin bahasa Jepang, naskah-naskah yang kami cari naskah-naskah romcom, Hmm. naskah romance gitu. Dan waktu itu yang kami cari, yang dapatnya memang dapat naskah yang romance sih, karena kami kan minta minta rekomendasi juga ya sama agen naskah-naskah romance apa aja yang ada Hmm. gitu. Terus setelah itu mungkin karena aku suka dengan misteri dan horor, akhirnya perhatianku ngeliatin juga naskah-naskah misteri dan naskah-naskah horor. Dan kebetulan akhirnya punya satu naskah yang lagi mereka coba garap gitu. Dan waktu itu aku baca naskahnya Akio Shirikako dan lumayan sih naskahnya waktu itu aku baca cepet banget dan akhirnya kami ngontrak naskah itu, naskahnya Akio Shirikako. Tapi pas itu penerjemah Jepang penuh semua. Jadi lebih ke karena terpaksa dulu sih waktu itu aku nerjemahnya. Oh, Ya oke udahlah oke. dicoba sendiri. Oke. Jadi coba sendirilah terjemahin karena toh pada penuh semua dan kalau nyari lagi butuh waktu lagi untuk seleksi apa segala macam ya udahlah terjemahin dulu sebentar. Aku sendiri terjemahin sambil nunggu teman-teman yang lain selesai. Iya. Itu sih awalnya menerjemahkan. Jadi lebih ke karena nggak ada yang lowong ya udahlah aku coba aja gitu sih. Terus menikmati nggak Mas? Menikmati sih waktu itu. Apalagi naskahnya naskah yang tadi aku ceritain Yamisu itu strukturnya hampir mirip sama naskah Mas Pandu. Oke. Karakternya banyak dan dilihat dari point of view setiap karakter dan setiap karakter punya suara sendiri-sendiri gitu. Hmm, hmm, Jadi hmm. menyenangkan menggali dan mencari bahasa Indonesia yang pas untuk karakter si ini gitu. Karena karakternya beda-beda banget. Iya, 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 iya. Jadi Itu. eh, kalau saya stereotipis mungkin karena lingkaran yang saya kenal lebih cenderung baca sastra. Kalau ngomong Jepang Eh, pasti lewatnya Haruki Murakami gitu kan. Eh, ya, tetapi jalur lain juga ada kayak manga dan menurut saya yang menarik banget dari budaya Jepang secara umum atau sastra atau dunia buku Jepang itu adalah banyaknya pilihan itu loh. Kaya banget gitu loh. hmm, Dalam hmm, arti semua topik bisa digarap. Let's say manga aja. Saya hmm, waktu eh, teenager itu membandingkan antara komik Marvel atau komiknya Amerika sama komik ya, Jepang itu topiknya beda banget. Kalau di Amerika tuh dalam pikiran saya selalu superhero yang atau lebih terbatas gitu loh. Sementara Jepang ya, tuh biliar, masak, semua bisa jadi serial komik gitu kan. ya, Dan ya. lebih dekat ke kehidupan sehari-hari. Walaupun kalau ngelihat gambarnya ini kan cuma hitam putih ya. Tapi Hmm, eh, kalau komik DC atau Marvel selalu berwarna dan orangnya warna. penuh otot dan sebagainya. Kalau ini kan tokohnya yang lemah-lemah gitu kan. Kalau saya Ya orang biasa lah ya. orang biasa gitu loh. Ya, Itu pernah dua komik atau dua manga yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Yang pertama tentu saja Chinmi, Kung Fu Jimmy. eh, tetapi Chin itu masih dalam taraf yang fantasi atau yang nggak terlalu realistis. Tetapi ada Ya, komik yang ya. judulnya Kenji. Hmm. Saya nggak tahu Mas pernah baca atau enggak, tetapi di tahun Yang Kenji aku belum pernah. Yang Jinmi aku familiar. Kung Fu Boy, iya. Kung Fu Yang Boy ya. Kenji itu ceritanya Ryuichi Matsuda sama siapa gitu. Eh, itu Nah, aku realistis enggak. banget.
pernah. Itu yang Heeh. pertama saya lihat dari panel-panelnya itu seperti panel film. Jadi sudut Hmm. kameranya dari atas atau dari bawah yang bikin dramatis dan sebagainya. Hmm. Ceritanya itu tentang seorang anak kecil yang kakeknya berangkat ke Cina. Sebelum kakeknya berangkat, dia diajari kungfu 8 mata angin gitu. Lalu Heeh. kakeknya hilang di Cina tanpa kabar. Dan si anak ini Hmm. mulai dari SD, SMP, sampai SMA dia mau kuliah, akhirnya karena satu dan lain hal dia akhirnya merantau ke Cina. Dan Hmm. perantauannya itu dimungkinkan dengan belajar berbagai macam kungfu, mulai Tai Chi, ini itu ya. Ya saya dulu itu suka banget sama kungfu. Iya. Sampai Hmm. saya pernah latihan wushu dan jurus-jurus yang dimainkan di komik itu tuh saya pakai mas karena sangat apa namanya deskriptif banget, bisa dilatih mas. Iya. Iya. Nah itu membekas banget ke saya dan saya bilang bahwa eh, narasi komik itu nggak bisa diremehkan. Narasi komik ini bisa benar-benar Heeh. komprehensif dan iya de- ceritanya juga bagus gitu. Dan Iya. itu Yang dulu kedua. yang dulu sempat jadi keresahan kami adalah Jepang itu identik banget sama Haruki Murakami kan Mas. Dan di Indonesia yang diterjemahin ke bahasa Indonesia pun naskah-naskah yang sastra gitu, Haruki Murakami lah, kalau enggak naskah-naskah yang penulis zaman dulu, Natsume Soseki, Dazai Osamu, Akutagawa gitu, jarang banget ada naskah-naskah populer. Makanya waktu itu kami bertanya-tanya gitu, Doraemon aja masuk, terus komik-komik yang populer masuk, drama masuk, tapi bukunya kok nggak ada sama sekali gitu. Berangkatnya dari situ sih sebenarnya. Termasuk yang Korea pun juga kami berangkatnya dari situ. Naskah-naskah Korea nggak ada yang masuk, sementara drama-drama romcom banyak banget yang masuk. Hmm. Iya, ya, jadi polar Gitu. banget ya. Yang satu manga yang bisa didismiss dengan ini anak-anak aja gitu kan. Yang satu lagi Mhm, sastra mhm. banget gitu. Yang entah Iya, klasik atau Murakami dan pengikut-pengikutnya karena saya merasa Murakami itu mempengaruhi banyak. segenerasi penulis Heeh. ya. Iya, 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 iya. Jadi Mas iya, masuk ke iya, ruangan yang di tengah atau di ruangan lainnya gitu ya. iya. Heeh. Dengan buku, tapi yang lebih populer, yang bukan sastra, yang bisa dinikmati oleh siapa aja gitu sih. Kalau Konbini Ningen, Sayaka Murata, Ayaka Murata itu masuk yang mana Mas? sastra. Itu masuk sastra ya? Aku Oke. merasa itu sastra. Tentang masalah sosial gitu, aku merasa dia sastra. Iya, iya. Benar-benar penggalian penokohannya dan sebagainya itu masuk tuh kalau orang yang biasa baca sastra ya. Tetapi kekiniannya dengan sesuatu yang sehari-hari seperti convenience store itu Iya, menarik iya, menurut saya. Hmm. iya, iya. Jadi 8 Terus yang tahun aku menarik pas di sana, pas kunjungan terakhir, Mas Irwan udah baca Butter belum? Yusuke Asako. belum, tapi udah masuk di daftar janji-janji palsu. Heeh. Udah masuk di Jadi daftar palsu. keinginan. Ya, Iya. kadang-kadang kita Nah, punya daftar. Gimana, gimana, gimana? si Butter ini kalau di Inggris katanya dia di branding sebagai sastra. Nah, di Jepang sendiri pas terakhir aku ke sana, Butter ini tuh naskah entertainment, mas, fiksi populer. Kayaknya tergantung gimana penerbit Hmm, membawa naskah ini deh. exactly. Bener. Saya merasa sastra itu adalah sesuatu yang kalau kita berusaha mendefinisikannya, akhirnya kita akan end up Iya, ide iya. saling menyalahkan, jadi kayak gatekeeper. Ah ini enggak, ini iya Iya, gitu. iya. Ini bukan, ha, betul. Ah, Ini bukan gitu. Padahal ya penerbitnya aja yang mau meletakkan itu kemana. bener. Dan ketika terjebak di itu, saya udah merasa nggak menarik lagi. Tetapi Hmm. kalau kita udah ambil ya udah ini cap atau label dari penerbitnya aja gitu. Penerbitnya Penerbit. mau Hmm. positioning di mana gitu. Hmm. Menurut saya kayak eh, saya bikin episode sama eh aduh nama Velociraptor dia penerbit juga penerjemah Oh, Ulan. Ulan Ha, ya. Ulan. Saya malah tahu apa ingat Handle-nya. judulnya.
Ular Pseudonym. kan ada Ular. salah satu cerpen dari bukunya dia itu yang menguar di Gang Mawar. Mhm. A good Iya, story is a good book is a good book is a good book gitu. iya, iya. Mau genre apapun buku Iya, yang iya, bagus adalah buku yang bagus. betul. Mhm. Lalu terbitlah Haru di awal 2010-an ya Mas. Haru itu 2011. Mulainya dari terjemahan Korea-Korea dulu. Oh Korea dulu, ya ya ya. Iya. Itu Mas Andri sudah pulang dari Jepang Pas Haru mulai aku masih belum. Aku masih ada di Jepang. Aku pulang itu 2012-an. Iya, 2012. 2000, ya 2012 hampir 13 lah. Hmm. Kembali ke tanah air yang Itu hidup. iya. Terus udah sampai sekarang ngerjain naskah-naskah Jepang ini. Tapi koneksi sama Jepang masih terus dipelihara ya Mas ya. eh setel beberapa tahun ini sih Mas aku merasa malah semakin meluas gitu. Eh, bisa kenal sama penulisnya langsung. Terus residensi di Waseda itu cukup meluaskan hubungan itu. Iya, iya, iya. Saya sih merasa kalau ya dari sedikit yang saya tahu aja dunia Hmm. literasi Jepang itu sangat apa namanya luas untuk dieksplor, mau diterbitkan, mau di apa gitu. Hmm. Apakah Mas merasakan hal yang Hmm. sama itu? Hmm. Gimana ngomongnya ya? Iya, luas. Hmm. Apalagi yang aku amati selama ini kan misteri dan horor aja ya Mas, misteri thriller gitu. Itu pun ada banyak penulis yang masih belum diterjemahin gitu. Misteri dan horor aja udah banyak banget gitu, apalagi yang ada di luaran. Hmm. Bisa kasih contoh nggak Mas? Saya orang yang sangat atau pengetahuan saya cukup sedikit soal itu. Misalnya ada penulis yang namanya Michio Shunsuke. Dia penulis misteri. Hmm. Dia itu selalu menyelipkan bukan plus alpha ya, apa yang nyebutnya gimmick di bukunya. Misalnya kumpulan cerpennya yang terakhir aku baca itu kumpulan cerpen misteri sih sebenarnya. Tapi di setiap akhir cerpen itu dia selipkan misalnya foto atau artikel atau apapun lah pokoknya satu halaman. Begitu dilihat fotonya atau apalah itu denah apa segala macam yang dia selipkan, semua cerita yang ada di depan itu tadi akan berubah karena satu fakta baru ini. Seru Hmm. kan? Itu belum dieksplor juga di Indonesia. Penulis Ya, ini ya, ya, Michio Shunsuke ini. ya, 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 ya. Terus ada juga penulis misteri yang dia ngebendel halaman-halaman bukunya. Misalnya kalau cetak kan selalu dalam per bendel gitu kan Mas. 16 halaman atau 32 halaman. Hmm. Dia akan bendel itu, dia nggak potong sisi itunya, sisi sebelah sebelah. Pokoknya sisinya itu dia nggak potong. Hmm. Masih dalam bentuk bendelan. Yang itu kalau dibaca itu cerpen. Jadi Hmm. berapa halaman itu cerpen. Begitu itu dipotong, cerpennya akan menghilang dan jadi satu cerita panjang. Itu cerpen yang nggak akan bisa dibaca lagi karena udah terlanjur kepotong ya. Wah. Banyak banget. Misteri aja banyak banget yang bisa dieksplor. Terus ada penulis yang dia nggak mau menggunakan trik penceritaan. Trik penceritaan itu yang bikin pembaca salah paham nih. Misalnya eh, dikiranya satu rangkaian aliran waktu, tapi ternyata yang satu di masa depan, yang satu di masa lalu. Hmm. Itu trik penceritaan. Ada penulis yang nggak mau pakai trik penceritaan, dia cuma mau pakai trik fisik. Jadi kalau misalnya dia ceritanya mengurung orang dalam ruangan dan misteri ruang tertutup, ya udah itu triknya trik fisika, bukan trik 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 penceritaan. Atau ceritanya dia yang paling fenomenal adalah misteri menghilangnya satu kasino di padang gurun. Nah itu trik fisika. Aku nggak tahu bagaimana gimana caranya. Aku karena aku masih belum baca ya. Aku barusan beli bukunya. Iya, 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 iya. Banyak penulis yang masih belum dieksplor sih. Aku merasa ya, entah apa yang membuat eh, aku merasa orang Jepang itu kreatif banget dari pencarian kecil-kecil semacam itu. Bahkan Mm-mm. mungkin awalnya bisa disebut gimmick, tapi gimmick itu diseriusin sehingga jadi trademark Benar, atau jadi khas gitu loh. Eh, benar. saya mungkin referensi saya ke manga ya, tapi mungkin Mas bisa mungkin kasih tahu kalau tahu ada paralelnya di dunia buku. Tapi yang saya Mm-mm. baca yang membuat
saya kembali tertarik dalam intensitas yang sama seperti ketika saya masih remaja terhadap manga adalah komik Death Note. Saya merasa Death Note ya. Death Note itu storytellingnya nggak main-main itu loh. Iya. Bisa revealing itu kan gimmick ya sebenarnya, dia bisa mematikan orang dengan itu, tetapi dikembangin dan itu cerita yang moving target pertama kali saya lihat gitu loh. Jadi Hmm. ceritanya rule-rule untuk buku kematiannya itu menambah terus gitu loh. Terus Mhm. eh, menurut saya itu sebuah, saya merasa pasti banyak juga yang kayak gitu. Lalu dengan Mhm. penulis dan animator yang sama melakukan seri atau membuat serial lagi yang judulnya Bakuman. Mas pernah baca nggak? Cuman tahu judulnya. Iya, jadi Bakuman itu ditulis oleh yang nulis sama yang gambar Death Note, dan itu Death Note. Oh. menceritakan kehidupan mangaka modern. Bagaimana Hmm. cerita itu dibentuk, lalu ada beberapa mangaka yang saling bersaing ya, seperti biasa battle Mhm. shonen Hmm. komik ya. Lalu Ya. yang bagus dari cerita itu adalah dia di saat yang sama dia menceritakan kehidupan komikus atau para animat atau mangaka itu. Di saat yang berbeda, dia harus menciptakan manga sebanyak orang yang bersaing ini kan. Jadi ada manga di dalam manga, Mas. Manga Hmm. itu harus dibunuh serialnya atau diteruskan, dan kenapa harus dibunuh. Jadi Hmm. logika di situ, dan itu menurut saya sangat menarik. Dan Iya, iya. ketika saya membayangkan bagaimana kreativitas mereka ditantang karena mereka harus bisa menciptakan cerita yang engaging supaya serialnya terus berlanjut gitu loh. Mhm. Saja kan orang ditekan untuk bersaing seperti itu akan menciptakan hal-hal yang nggak kepikiran sebelumnya. Apakah Mhm. hal yang sama ada di dunia literasi, Mas? Ada di dunia buku? Aku mungkin nggak bisa ngomong kalau secara keseluruhan. Hmm. Cuman yang kalau di antara para penulis misteri, eh, mereka punya satu asosiasi yang namanya Asosiasi Penulis Misteri Jepang. Dan kelihatannya bukan bersaing kalau mereka yang di asosiasi ini. Aku merasa tuh para senior-seniornya itu berusaha untuk ngangkat junior-juniornya mereka gitu loh Mas, kalau yang di asosiasi mereka. Oke, support. Em, Kalau Mas Irwan tahu Edogawa Ranpo, nah asosiasi ini pendirinya adalah Edogawa Ranpo. Pernah Dan dengar, pernah dengar. cara cara dia mungkin karena dulu nggak terlalu banyak orang menikmati misteri di Jepang. Nah, si Edogawa Ranpo ini dia pengen scene misteri di Jepang itu bisa tumbuh. Nah, dia caranya adalah mengumpulkan para junior-juniornya ini dan bikin satu klub lah. Awalnya dia cuma klub penulis aja yang mereka ngumpul yuk nulis bareng terus nanti terbitin kayak semacam scene diterbitin gitu, dan dari perkumpulan itulah yang berkembang menjadi satu asosiasi besar yang sekarang. Dan mereka punya em, award untuk penulis baru, jadi kayak buka naskah gitu yang mereka bekerja sama dengan penerbit. Nah, para senior-senior inilah yang memilih siapa junior yang akan dibesarkan setelah ini dengan bekerja sama dengan penerbit ini. Hmm. Dan selain itu mereka juga punya award untuk naskah yang udah terbit untuk dipilih naskah award terbaik tahun ini siapa. Jadi mereka, aku kenal satu penulis yang sangat pengen dapat award ini meskipun dia udah penulis senior ya, dia pengen banget dapat award ini karena dia belum sempat dapat gitu. Jadi dia ada ekosistem bagi para penulis misteri ini. Jadi selain bersaing mereka juga saling mendukung gitu. Karena aku mengamati misteri jadi aku ngomongnya dari asosiasi satu asosiasi ini. Iya. Kalau asosiasi penulis lain aku kurang tahu gitu Mas. Makanya Nah, mereka bisa menciptakan satu apa ya? Aku rasa mereka saling ngobrol satu sama lain juga di asosiasi ini. Jadi hal-hal unik yang mereka pikirkan itu aku merasa banyak banget karena selain bersaing mereka juga saling dukung itu. nah, itu juga ini saya melihat paralelnya dengan yang dideskripsikan di Bakuman itu. Mereka walaupun Mhm. sama-sama bersaing, tetapi mereka ada scene-scene yang ternyata mereka saling apa namanya support juga ketika salah satu yang Ya. menang ini atau salah satu yang bersaing ini apa namanya pembantu asistennya ada yang sakit, terus dia Mhm. pinjemin asistennya itu. Artinya mereka sama-sama Nah, bersaing.
tetapi Iya, iya. tetap saling support. Artinya persaingannya itu untuk meningkatkan sesuatu supaya menjadi lebih baik, bukan Nah, ingin iya. mematikan satu sama yang lain. Menurut saya Hmm. itu bedanya Jepang sama yang saya tangkap di Hollywood atau apa. Kalau di Amerika kan kapitalis, Hmm. yang menang Hmm. artinya harus ada yang kalah. Kalau di Iya. Jepang itu yang menang nggak terlalu nggak, atau Jawanya menang tanpa Nah, sorake. Cie. iya, iya. Iya. Nah, jadi ya gitu persaingan ini untuk membuat jadi lebih bagus. Tadi Hmm. Edogawa Rampo itu kan penulis juga ya Mas? Ada bukunya yang terkenal nggak? Ed- Edogawa Ranpo itu kursi manusia, human chair. Kursi manusia. Oke oke oke. Noted noted. Terus serialnya Detektif Akechi Pogoro. Iya iya iya. Terus Kalau kalau Mas kenal Seishi Yokomizo, tahu kan Mas pembunuhan Honjin, oh maaf kurang Kotaka tahu. Inugami. Ah, Keigo Higashino masuk nggak? Keigo Higashino lebih muda lagi. Udah Masuk. generasinya udah jauh kalau sama Higashino. Tapi Oh, masuk. masuk masuk. Dia dia masuk masuk. Dia termasuk di dalam asosiasi itu. Iya 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 iya. Masuk Higashino. Perkenalan saya sama Higashino bukan dari buku, tetapi dari serial Netflixnya si Galileo itu. Ah, Galileo ya. Tapi tetap aja, menurut saya itu kelihatannya misteri, tetapi entah entah serialnya apa bukunya kayak Hmm. gitu juga ada kelucuan-kelucuan gag-gag Eh, Jepang banget menurut saya. ya, ya. Aku nggak tahu. Aku masih belum pernah baca bukunya soalnya. Cuman aku nonton Galileo, aku nonton. Kan nonton ya si Profesor Yukawa itu Iya, ya, nonton Yukawa. yang tiba-tiba apa namanya nulis-nulis. Iya, iya. Heeh. Nah gimmick-gimmick Nonton kayak nonton. gitu tuh kan konyol ya, tetapi Ya. nagih. Karena begitu ngeliat pertama ngapain sih dia, tapi ketika udah nonton 5 episode kok dia belum begitu ya. Iya. Saya bisa Heeh. bisa rekomen satu lagi judulnya Spec Birth, Spec. Stek. Itu ada tokoh cewek di situ yang konyol banget ya. Tetapi cara dia Oh. menemukan sesuatu itu eh, dia tulis pakai kanji karena ibunya apa namanya eh, bikin kursus kaligrafi. Jadi kalau dia Hmm. udah stuck semua clue udah nggak ada, udah muncul gitu tapi belum tahu siapa pembunuhnya atau siapa clue-nya, dia Hmm. nulis di kanji itu. Terus gayanya Hmm. dia tuh lucu banget gitu. Habis itu Hmm. kertas-kertas beberapa itu ditumpuk, diinjek sama dia terus dihancurkan. Habis itu Hmm. dilempar ke atas, terus turun. Hmm. Gimiknya mirip si Profesor Yukawa itu. Terus dia bilang, Ah, aku tahu jawabannya. So Japanese. Aku iya. nggak tahu kata Iya, Jepangnya apa Japanese ya. banget kalau itu. Heeh. Dan itu lucu dan nagih gitu loh. Kita kita nonton Iya. serial itu cuman kadang-kadang menunggu momen itu terjadi gitu, Mas. Iya. Padahal momen yang berulang ya Mas sebenarnya. Iya, justru Iya, iya. pengulangan itu tadi nggak selalu negatif. Pengulangan itu justru kayak hook gitu loh, yang Iya. jadi Kapan identitasnya. kapan dia akan melakukan itu? Heeh. Yes, sama seperti detektif Conan yang kamulah pembunuhnya atau apa gitu loh. Momen itu. Iya. Iya, iya. Heeh. Iya, 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 iya. Iya. Oh, jadi ke Iya. Casino masuk juga ke genre itu ya, Mas ya? Keigo Hisashino masuk dalam asosiasi penerbit itu. Cuman kalau genrenya dia kayaknya nulis berbagai macam hal. Aku kurang tahu kalau Yukawa itu dia lebih ke misteri-misteri misteri ortodoksnya Jepang nyari siapa pelakunya dan triknya gimana kan? Iya, iya benar-benar. Whodunitnya Jepang ya. Ya. Iya, iya. Dan saya mengamati kadang-kadang menonton serial itu, saya tuh kadang-kadang merasa Hmm. nggak penting banget ceritanya. Saya penting ketemu sama tokoh-tokohnya. Heeh. Karena kayak membaca Agatha Christie atau menonton serial Hercule Poirot, itu karena saya Ya. suka atmosfernya Poirot. Saya senang ruang kerjanya yang tertutur rapi, atau adegan dia makan Ya. telur yang harus perfect gitu loh. Kalau telur itu Iya, iya. sempurna bentuknya dia nggak mau, yang kayak gitu-gitu loh Mas. Iya, iya. Iya. Jadi mm, modus membaca itu saya makin menyadari bahwa modus membaca itu macam-macam. Kalau di sastra saya Heeh. nyari ini, kalau di detektif saya nyari yang ini gitu. Iya. Iya, iya. Iya. Nah, balik ke Iya. penerbit Haru, Heeh. eh, killer booknya so far apa Mas? Killer Book ini dalam hal apa?
Kayak kita killer app sesuatu Yang atau killer kenapa Mas? buku yang membuat Yang buku andalan Haru apa sekarang so far? hmm, kayaknya masih buku-bukunya Agio Shirikako yang aku terjemahin 10 tahun lalu yang aku tadi sebutkan itu masih tetap orang cari sampai sekarang. Terus misteri sih Mas, misteri Jepang saat ini yang kami lagi naik. Dan dari misteri Jepang itu pembaca-pembacanya misteri Jepang pada akhirnya kan mereka pengen nulis. Makanya Hmm, Iyamisu yang kami bikin itu untuk mewadahi teman-teman yang membaca misteri Jepang dan akhirnya pengen nulis. termasuk Mas Pandu juga kali ya? Termasuk Mas Pandu juga, betul. Iya, 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 iya. Heeh. Apakah di Indonesia ada penerbit yang bermain di ranah yang sama, Mas? Jepangan, banyak. Kalau sekarang udah banyak banget. Misteri Jepang terutama, mungkin. Banyak. Higashi no Keigo kan sekarang diterbitin sama Gramedia. Oh, iya, 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 iya. Gramedia mereka misteri sekarang. Misteri Jepang banyak banget. Iya, iya, iya. Dan dulu kan mereka banyak nerbitin terjemahan UK US gitu kan Mas. Tinlit lah, Ciklit, terus misteri James Patterson, Iya, betul. Thomas Harris itu mereka dulu kan banyak banget kan misteri barat. Iya, Sekarang mereka udah beralihnya ke Jepang. iya, 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 iya. Gitu. Banyak banget sekarang Mas yang ngerjain Jepangan. Dan itu Non fiksi juga kayaknya mulai muncul gitu yang dari Jepang. saya sih sebagai pembaca makin senang kalau makin banyak. Makin banyak ya. Iya. Kalau Mas dari perspektif penerbit gimana ngelihatnya? Apakah geliat itu? Semakin sesak sih sebenarnya. Kalau dari pasar merasa semakin sesak. Mm-mm. Karena displaynya jadinya misteri Jepang semua, hampir semua misteri Jepang gitu Mas. Iya. Misteri horor dan di online pun mungkin karena online jadinya algoritmanya kepilih gitu ya yang lewat di aku ya akhirnya misteri Jepang, misteri thriller horor Jepang. Iya, tadi waktu Mas cerita asosiasi penulis misteri tadi tuh, terus saya kaitkan dengan yang barusan Mas Andri bilang soal merasa sesak. Itu yang menurut saya pengen tanya tadi, apakah di Jepang itu yang membuat mereka bisa bikin asosiasi bersama, bla bla bla, saling support, adalah tetap adanya demand untuk output mereka gitu loh. Jadi ruang bermainnya cukup luas sehingga mereka bisa saling support. Nggak harus, kalau sesak kan kadang-kadang ada cenderung untuk bersaing gitu loh. Saya merasa, Hmm, benarkah dunia buku di Jepang masih cukup besar pasarnya misteri Jepang itu yang paling besar, Mas, kalau di Jepang. dibandingkan buku-buku Jadi lain? dibanding buku-buku lain, bahkan buku sastra pun kalah kalau sama misteri. Ini Kalau ke mangga dimasukin nggak? Dimasukkan mangga? enggak Oh nggak. enggak mangga enggak masuk. Novel. Kalau ke Jimbocho yang pas lagi ada festival, bootnya penerbit misteri pasti bakal muncul antrian panjang. Sementara boot lain nggak terlalu. Hmm, Kelihatan banget jomplangnya. Dan kayak yang Mas Irwan bilang bisa jadi karena memang pasarnya luas banget, makanya mereka bisa saling support itu. Dan kurasa itu kerja mereka selama puluhan tahun sejak Edogawa Ranpo berusaha naikin misteri Jepang itu sih. Makanya pasarnya bisa kebentuk banget udah. hmm. Mas ngamati Karena mereka misteri, bekerja puluhan tahun. misterinya Skandinavia Kenapa? atau crime Skandinavia? Enggak, aku belum pernah ngamati. Karena kalau yang barusan Mas bilang ini itu mirip sama crime di Skandinavia, Swedia dan Norwegia. Hmm. Bahkan Hmm. mereka sempat punya ritme ritme penerbitan yaitu setiap tahun, setiap Easter, setiap Paskah, bahkan ada istilahnya kalau di Norwegia itu Påskekrim. Jadi kayak Hmm. Nesbø atau nama-nama besar yang sempat diterjemahkan keluar atau itu Hmm. The Girls with the Dragon Tattoo, bla 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 itu Oh ya. Heeh. penulisnya itu dan penulis-penulis lain makin aktif tuh punya target pokoknya harus ada buku baru sebelum Easter karena Easter itu akan Nah, menjadi eh, eh, peak seasonnya untuk jualan crime. jualan. Oh, oh, oke.
Sampai kayak gitu. Tapi Oke. makanya saya mungkin melihat ada paralelnya di Jepang bahwa Mhm. pembacanya itu ya mungkin dia nggak baca sastra, tetapi kalau dia baca buku yang tebal-tebal misteri itu dia baca juga gitu loh. Baca. Mhm. Dia mungkin nggak consider I'm a reader like reader, tapi saya pembaca misteri, saya pembaca UNESCO kadang-kadang spesifik penulis itu doang, saya Orang. nggak baca yang lain Iya, gitu. iya. Saya cuma baca Iya, iya. Agrarius C. Olsen misalnya. Heeh, heeh. Mm, Iya, aku merasa mereka asik-asik aja gitu, nggak? Ya udah, mereka pembaca misteri dan mereka ngikutin misteri aja gitu. mm. Ya itu yang mungkin jadi mereka nggak merasa sesak seperti di Indonesia ya. Menurutku sih begitu ya, Mas. Tapi sih semoga ya pasarnya misteri Jepang semakin Ya, luas ya di Indonesia juga. ya sih saya merasa sejak bikin podcast ini saya jadi lebih aware ada kayak misalnya Bookstagrammar atau Hmm. eh, giliat-giliat literasi seperti ini. Saya merasa Mhm. walaupun saya nggak punya stake ya di situ seperti penerbit atau apa, Nah, saya merasa geliatnya itu lebih bagus daripada ketika zaman saya bertumbuh dulu. iya, iya, Itu bisa memberikan semacam iya, harapan lah buat kita. iya, iya. Mas pernah dengar nggak Hmm. ada satu buku yang diterjemahkan oleh Heeh. 3 penerbit buku yang sama yang Heeh. bisa terbit Heeh. nih. Madonna in a Fur Coat, Madonna dengan mantel biru. Ah, ya, heeh. Ya kan itu lucu banget tuh jarang itu belum pernah terjadi loh. Buku Iya, yang sama. tiba-tiba buku yang sama. Heeh. Aku juga kaget banget. Penerbit ini, nerbitin juga. Ya, itu salah. Itu karena apa, Mas? Apa pas pas hak ciptanya habis atau Ya buku itu sudah publik. kadang kan gitu ya, begitu begitu hak ciptanya habis terus langsung serentak semua orang nerbitin gitu. Itu Itu gitu buku juga. itu buku public domain, Mas. Jadi ya Hmm. mungkin seperti itu. Tetapi saya tetap tidak melihat kenapa kalau sudah tahu ada penerbit lain yang nerjemahin ngapain gitu loh. Kan itu saingan head to head gitu jadinya. Saya merasa apakah marketnya sebesar itu sampai mau investasi di benda yang sama gitu loh. Saya nggak ngerti juga. Itu terjadi sama aku yang di penerbit Mai. Aku nerbitin Gagal Menjadi Manusia, No Longer Human-nya Dasai. Dan setelah itu muncul banyak banget terjemahannya Dasai, buku yang sama dari berbagai macam penerbit. Bahkan ada yang nerjemahin ke bahasa Inggris, dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris untuk diterbitkan ke Indonesia. Serius. Iya, heeh. Oke, Mereka udah nerbitinnya nggak pakai bahasa Indonesia lagi tuh. Mereka nerjemahin sendiri, orang Indonesia menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris. oke. Penjelasannya apa Nggak tahu, kira-kira? mungkin nggak tahu ya Mas. Aku merasa kalau klasik itu asal dikerjakan dengan baik, pasti akan ada aja orang yang nyari. Mungkin pengen mengharapkan itu sih, karena klasik akan hidup terus gitu aku merasa. Hmm, Dan saya pun udah 5-6 tahun ini kami ngerjain dan meskipun ada banyak penerbit yang mengerjakan judul yang sama, tetap ada aja yang beli gitu stabil. iya, 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 iya. Jadi kayak masing-masing cocok-cocokan cocok terjemahannya penerbit mana ya mereka akan membeli dari penerbit itu. Dan itu kayak long game gitu ya. Jadi ini nggak Iya, heeh. nggak mengharapkan keuntungan sesaat sekarang, tapi ini investasi jangka panjang. Enggak. Ya. Iya, apalagi kalau udah public domain kan itu sekali diterjemahin ya udah Iya, di rumah itu terus gitu nggak perlu ngapa-ngapain lagi. benar. Saya pernah bekerja dengan penerbit yang eh, sudah jatuh cinta sama seorang penulis, jadi apapun output penulis itu akan dia pakai gitu ya. Itu dia Pakai, heeh. dan tetap menjadi bestseller karena publik Indonesia surprisingly cinta banget sama penulis itu gitu. Ya, ya. Tapi Hmm. yang Madonna dengan mantel bulu itu cukup dalam pikiran saya cukup fenomenal karena rilisnya bersama-sama, berarti kan proses Bersamaan, penerjemahan betul. bersamaan juga. Iya, iya. Biasanya kan ada jeda gitu ya. Setelah satu oh, ternyata laku terus berapa orang nerjemahin lagi, berapa orang nerjemahin lagi. Yang ini aku juga kaget sih karena tiba-tiba barengan semua. Bareng dan saya cukup Iya. kenal salah satu dari yang menerbitkan itu. Saya bilang,
Heeh, Seandainya dia bahkan bilang begini, seandainya dia tahu ada yang nerjemahin lagi, saya nggak akan nerjemahin ini karena terjemahin. dia sudah mulai proyek itu nerjemahinnya sebelum yang satu lagi gitu loh. Tapi saya Iya, tetap iya. merasa ini fenomena yang belum pernah terjadi gitu loh. Iya, kalau barengan aku juga jarang banget lihat sih. Biasanya Mm-mm. ada jeda gitu. Iya, iya, iya. Osamu Dazai berarti Mas juga menerjemahkan ya, Mas? Osamu Dazai ya aku menerjemahkan. Ngedit sih lebih tepatnya. Yang Terus gagal menjadi manusia itu aku ngedit, terus aku lagi memproses yang kalau bahasa Inggris apa ya, setting sun. aku barusan baca satu dari dia yang versi mangganya, tapi aku lupa yang mana. Tapi yang lebih lebih Oh, lebih ke autobiografinya dia sih kayaknya. oh mungkin yang No Longer Human. No Longer Human, yes. No Longer Nah, Human. kayaknya yang ada mangganya yang itu. Itu sosok yang unik sekali ya. Disturbed, Dazai ya, iya. mirip Pilar. Dazai Enggak. itu agak-agak Dazai, ya Dazai rada-rada aneh orangnya. Yes. Dan kadang-kadang ya kita tahu lah nama-nama besar kayak Osamu Dazai atau yang di Perancis itu siapa? Marquis de Sade, yang namanya Ah, menjadi sadisme. Marquis de Sade namanya hmm. menjadi kata sadis gitu ya. Sadis. Oh, gitu. Ya, Eh, pasti itu a disturbed person. Eh, eh. Bisa ditonton di film yang judulnya Quill, yang main Kate Winslet itu. Kayaknya pernah dengar. Oke, oke. Mm-mm. Will. Jadi ya balik lagi ke buku utama kita. Gimana caranya balik ke Hmm. buku utama kita? Si tadi Volume itu Petals. si Pilar itu kan cukup disturb sebenarnya ya, tetapi disturb Iya, biasanya menghasilkan karya besar atau distraktif terhadap dirinya sendiri gitu kan. iya, iya. Dia setelah berhasil satu dua buku tiba-tiba turun gitu. Iya, balik lagi ya Mas ya, ke tadi yang Eh, begitu selesai jurnal itu, terus kita lihat Pilar, dan Pilar itu membuat saya meragukan penilaian atau hampir meragukan semua apapun yang ditulis sama si Camellia. Camelia ini. Terus Mas, saya tuh pertama agak lucu tuh ya, di bagian halaman-halaman pertama, yang Nah, saya berasal dari kota kembang, saya belajar ini, eh, lalu saya kawin dengan orang yang namanya Pilar yang tinggal di Austria. ya, ya. Terus satu lagi nih, saya suka main musik yang namanya theremin. Eh, Itu makin susah dipercaya, Mas. Ada orang yang mau belajar theremin. Saya dari sekian ribu alat musik ya, kenapa theremin yang dipilih? nggak tahu kalau itu harus tanya penulisnya kayaknya aku Iya, sendiri itu nggak tahu. beneran kayaknya dari yang lain-lain itu oke lah, ada conditional thing yang membuat kita sulit percaya. Habis itu ada orang Bandung yang mau belajar main theremin, itu menurut saya agak cukup sulit untuk di. Nah, itu nggak tahu. Itu harus harus tanya ke penulisnya kenapa dia mau milih Teremin. Benar-benar. Tapi anyway, dari tulisan-tulisannya itu, Eh, eh, ketika kita udah mulai meragukannya, saya bahkan meragukannya sampai ke tingkat apakah sebenarnya diari ini dia yang nulis. Oh, apakah Pilar sendiri yang nulis? Yes. Ah, beberapa Karena orang ada yang ngomong kayak gitu sih, Mas. karena saya merasa mungkin kejadian dengan beruang itu nggak ada yang survive. Fallen petalnya udah mulai dari itu. Jadi Eh, Pilar ini ketika dia pindah itu dia mengawetkan dua orang itu ya dengan caranya sendiri, termasuk dengan iya, menciptakan eh, diarinya itu. nulis. Oh. Ah, iya, beberapa orang ada yang ngomong kayak gitu, tapi nggak semuanya ya. Maksudnya setelah kejadian di satu titik itu Pilar sendirilah yang nulis gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Terus di Tapi titik mana ya? Kalau milih yang itu tuh kenapa? di titik mana sejak Dia ditulis Pilar? bilangnya yang mana? Kayaknya dia nggak ngomong di titik yang mananya. Aku lupa dia ngomong atau enggak. Cuman aku nggak inget dia di mana. Cuman dia merasa gitu di satu titik ini jangan-jangan Pilar sendiri nih yang nulisin bukunya. Hmm, Tapi menurut dia nggak semuanya. Dan sebenarnya kalau dilihat dari timeline yang Mas Pandu kasih, Camelia memang nulis sendiri, bukan Pilar yang nulis. hmm.
Tapi ya berasanya kayak gitu ya. Enggak, artinya ketika ada celah untuk menduga itu, menurut saya itu sebuah Hmm. hal yang mungkin bisa dibilang berhasil ya. Karena Iya ya. kita kadang menduga, loh ini akhirnya dia ada di kursi roda dan sudah berapa lama gitu. Terus ada adegan yang menurut saya cukup gory yang mungkin cocok Iya. dengan genrenya, yaitu Eh, ketika si Pilar tiba-tiba bernafsu lagi sama istrinya, gitu kan. Nah, iya. Nah, kalau dipikirin soal timeline itu terjadinya kapan? Apakah baru-baru ya anyway, saya berusaha berdansa untuk tidak spoiling nih, tapi ingin ngomongin sesuatu. Iya. Eh, Kalau misalnya dia eh, dibilang sudah berapa lama dalam kondisi seperti itu, terutama juga ketika jurnal-jurnal entry-nya ngomongin si Lily kan, padahal Lily sendiri sudah hmm, kondisinya tidak sesuai seperti yang digambarkan itu kan. hmm, Nah, kita jadi mempertanyakan, hmm. apakah si Camelia sendiri tidak begitu gitu loh. Eh, eh, Kejadiannya yang dia melakukan itu dengan Camelia, kalau dilihat dari artikel-artikel yang di belakang, Hmm. itu udah terjadi beberapa kali gitu. Jadi bukan cuma satu kali spontan itu, kalau Yes. dilihat dari artikelnya. Terus Tapi kan ketika itu kalau semua eh, terjadi, si Camelia sudah ada di kondisi terakhir kan? Bukan betul betul Camelia, betul ya kan? Ya, ya, bukan. ya. Ya. Eh, dan Hmm. Camelia kan pernah melakukan percobaan bunuh diri kan Mas, yang di Yes. dia itu melakukan, aku takut spoiler. Dia melakukannya ya akan spoiler. Mungkin nanti bisa dikat kali ya. Dia melakukannya dua kali. Yang pertama yang pakai Hang. gantungan baju kalau nggak salah. Ya, 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 ya. Yang Nah, paling, yang itu dia berhasil, dia hidup gitu, dan kan terjadi infeksi makanya dia nggak bisa menggugurkan lagi. ya, 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 ya. Yang kedua dia berhasil yang pakai kapak. Wait. Dia sendiri, dia berhasil Oke, 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 oke. Oke. Wow, ini karena udah saking terganggunya dia ngambil kapak sendiri dan dia buka sendirian dan ya udah dia mati. oke. Kita udah tahu ya itu ya. Saya merasa itu belum spoiling sih, Mas. Tapi Oh gitu. udah deket-deket ya. Tapi nggak akan merugikan Heeh. yang dengar ini untuk tetap menikmati. Tetapi iya, benar-benar. Saya jadi saya tetap merasa ada dugaan bahwa tidak semua karena terlalu rapi untuk mengakhiri jurnalnya itu kan. Saya merasa Pilar ada Iya. cukup terlalu rapi. Oh, bukunya udah mulai habis sekarang saya nggak akan menulis lagi gitu kan. Bye bye. Hmm. Terus ada juga entah yang ngomong ini di diary itu atau ketika sudah POV si Pilar ya, si Pilar ini bilang kamu berusaha Hmm. meninggalkan saya 2 kali loh. Dia marah banget Nah gara-gara. itu dua kali. Heeh. 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 Nah, si Pilar merasa itu sebuah pengkhianatan karena kamu mau lari Betul. dari saya gitu kan. Lalu juga sesuatu yang ditaruh di freezer itu dan bla 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 itu kan, Heeh. kapan terjadinya. Pokoknya yang baca silahkan mencari semua clue-clue kita ini dan menyimpulkan Iya, sendiri. itu ya terjadi dua kali. Karena yang pertama kan terus si Camelia menyobek-nyobek itu kan. Ya, Setelah itu terjadi satu kali lagi. jangan-jangan titiknya di situ ya Mas ya. Yang dari Bi- akhir Bisa Juli, jadi. lalu entry berikutnya akhir Agustus kan. Iya, iya betul. Nah, dari situlah mulai mungkin si Pilar ini mulai gila atau mulai Hmm. eh, menciptakan semua ini gitu. Tapi balik lagi ya Mas Hmm. ya, sebagai orang Jerman, kamu cek kebenarannya ya. Dia Ya, langsung dia nggak ngecek sama sekali. masuk ke kegilaan hanya karena satu hal gitu. Terutama ketika kamu tahu istrimu seperti apa. Hmm. Karena saya merasa kalau memang oke lah, saya terima sekarang. Sebagian dari jurnal itu ditulis sama Camelia. Dan Camelia ini Hmm. bukan observer yang bisa dipercaya gitu loh. Hmm. Jadi juga Hmm. penyebab sakitnya apa yang dia bisa mengalami tindakan si Matia itu tanpa menyadari apapun itu kan so unlikely gitu loh.
Iya. belum melakukan tindakan-tindakan ekstrim, bahkan tindakan ekstrim terhadap dirinya sendiri. Aku berharap orang Jerman seharusnya lebih logis untuk double check dulu gitu. Iya, iya. Hmm. Mungkin aku sempat kepikiran yang tadi sempat kepikiran jangan-jangan perlu satu cerita latar belakang Pilar kenapa dia jadi orang yang impulsif meskipun dia seorang Jerman gitu kali ya Mas. Bisa. Atau Ya jangan-jangan kan? jangan-jangan gini aja, Mas. Ini kita sudah mulai masuk zin ini. Iya. Karena ibunya Pilar itu punya anak perempuan dan ibunya Pilar ini orang Spanyol. Ya makanya oh iya. Iya kan? Iya iya Jadi iya dia iya. tetap ngasih nama Bisa. anaknya Pilar karena mungkin Pilar. mungkin anaknya sebelumnya meninggal perempuan, habis itu punya adik namanya laki-laki namanya Pilar. Dan kalau dia berlatar belakang Mediterania, impulsivitasnya itu lebih masuk akal. Eh, iya iya. Ya kurang latar belakangnya itu kali ya. Iya, 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 iya. Jadi kita bilang make sense seperti dan dia bukan nggak ada Jerman-Jermannya, dia orang imigran Iya yang tinggal di Austria gitu. di Austria ya. Oke. Iya iya. Iya. Semoga Mas Pandu tidak Terus bro. ya ini masukan aja Mas Pandu, tapi kita beneran mengikuti ceritanya karena Mengira-ngira kita ya. care. Heeh. Terus aku yang seneng dari bagiannya Pilar itu, yang aku merasa creepy ya Mas, adalah dia kan mengulang apa yang Camelia tulis di depan kan. Pengulangan-pengulangan itu loh kadang aku yang merasa creepy di Pilar. Aku merasa dia sangat membaca bukunya Camelia itu dengan berkali-kali gitu sampai dia bisa mengulangi apa yang Yang mana? Camelia tulis. Yang mana? Misalnya tentang misalnya tentang Camelia yang nggak mau ngasih lada terlalu banyak di sop buntut. Itu Wow, kan diulangi lagi. wow, Diulangi lagi dengan di sudut pandangnya Pilar, Camelia sedang menempelkan catatan di kulkas. iya, Itu dia mengulangi lagi. Terus dia mengulangi lagi yang soal Camelia mau ngambil wig. Kan udah pindah itu mereka. Nggak mungkin dia bisa ke rumah sakit yang lama lagi untuk membetulkan wignya itu. Kan Mhm. Camelia izin, aku perlu ke rumah sakit untuk ini sekalian membetulkan wig itu. Itu dalam bentuk tempelan di kulkas Camelia menulis itu kan bisa disimpulkan pilar antara dia menulis sendiri atau dia pakai robekan yang bukunya Camelia itu untuk ditempel sendiri di kulkas seolah-olah Camelia izin pergi lah, izin Ya. ngasih apa ke anaknya lah itu yang diulang-ulang itu aku yang merasa agak creepy. Berapa kali orang ini ngebaca naskahnya Camelia, baca jurnalnya Camelia gitu. Iya. Dan ketika dia baca kondisi Camelia sedang apa gitu ya, atau sudah. Iya, sedang Nah, heeh. terus kalau saya juga menangkap yang kecil-kecil kayak gitu, Mas. Yang misalnya selalu dibilang, oh saya nggak sempat beres-beres, terus saya pergi Nah, si note aja. Kalau dari perspektifnya Camelia, oh pas dia pulang, ya udah saya akhirnya ditegur sama suami saya, tetapi suami saya suami. pengertian banget, bla bla bla. Sementara ketika itu terjadi di POV-nya itu, dia marah besar kan, bla bla bla. Iya. Terus yang soal anaknya supaya diam-diam nggak mengganggu suaminya butuh istirahat segala, segala macam itu kan dua hal Hmm. yang ditampilkan dengan dua cara yang berbeda banget di dua Iya, tokoh ini. Dan kita iya. akhirnya tahu bahwa Lily itu nggak akan mungkin menimbulkan suara-suara Ini suara. yang mengganggu kan. Tetapi itu di Heeh. dalam kepalanya Camelia, Lily masih I- seperti sebelumnya gitu loh. Cuman gitu aja. Iya. Wow, susah banget ya ngomong sambil nggak spoiler gitu ya. Iya. Iya. Satu hal Dan yang menurut saya, Di kepalanya Pilar juga itu sedang terjadi gitu. nah itu dia, karena mungkin dia udah baca ya. Tapi Iya. ada satu yang menurut saya nggak ditulis di Camelia, tetapi ditulis di Pilar, yaitu caranya dia Hmm. terganggu sama si Rocky. Sampai dia, Ah, iya iya iya. ya kan? Itu menurut saya Iya, paling tidak suka kekerasan sama binatang, tetapi di situ, wow, oke. iya. Yang di iya di Camelia cuman aku tinggal bersama keluargaku dan ada anjing cuman gitu doang sih. Camelianya nggak nyebut apa-apa. Eh, tapi Mas, itu kan oh tapi kan sudah punya roti ya. Iya iya Sudah, betul.
Nggak Tapi yang saya diragukan. bilang waktu di Camellia dia nulis jenis anjingnya apa. Ya, Dalam tapi pikiran nggak. saya roti itu pasti Rottweiler, herder. ah, ah, Namanya roti. aku, Itu aku, pasti anjing aku malah buas aku, gitu. eh, aku malah lupa ditulisnya jenisnya apa. Iya, saya lupa jenisnya apa, tapi seingat saya bukan Rottweiler. Jadi bukan jenis anjing yang serem. Jadi, Yang serem. tapi ceritanya cukup sesuai sama dengan pembukaannya kalau itu anjing Rottweiler kan. Iya, iya, Yes. iya, Udah hampir 2 jam nih ya Mas. gitu loh. Oh iya, udah hampir jam 5. Terus Terus, biasanya itu saya mengakhiri obrolan dengan ajakan atau apapun lah kesan kita terhadap buku hmm, ini. Tetapi biasanya kan sama hmm. orang pembaca. Nah, ini kan sama kebetulan kali ini ada editornya dan penerbitnya. Saya kasih eh, kesempatan buat Mas buat promote dikit lah tentang buku ini Mas. Oke. Teman-teman kalau suka naskah misteri, terutama psychological mystery, Fallen Petals ini cerita misteri yang agak sedikit mengganggu dan disturbing. Jadi kalau misalnya teman-teman suka jenis cerita yang seperti itu, bisa dipertimbangkan untuk dibaca gitu kali ya. Dan semoga ini obrolan kita yang pertama ya Mas ya. Eh, Hmm. kita apa namanya? Saya suka ngobrol dengan macam-macam dan terutama bagi saya tahu sedikit sekali soal buku-buku dalam genre yang Mas tekuni. Jadi Hmm. interaksi ini menurut saya sangat menyenangkan buat saya. Akhirnya saya jadi tahu saya akan ngecek Edogawa Ranpo. Dan mungkin Itu Karawanto seru. eh, mau mulainya dari mana sebaiknya Mas? Itu Kawaranpo itu kalau suka yang cerita detektifnya dia ada em, kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Pembunuhan di pembunuhan di D Slope. Bahasa Inggrisnya apa ya? Murder at D itu kalau Murder on D Street. Murder on the Street. Oke, saya Hmm. catat. Itu kalau detektif. Kalau suka horornya, Kursi Manusia, Human Chair. Zimencer. Yang Terima kasih Mas kalau yang Andri. suka yang ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Semoga Mas Andri menikmati obrolan ini seperti saya menikmatinya. Dan semoga kita akan menemukan kesempatan-kesempatan berikutnya untuk ngobrolin apapun soal buku ya Mas ya. Ya, Sukses terus terima kasih Nerbit Mas. Haru dan sukses buat Mas Pandu Terima di kasih. buku barunya Fallen Petals. Ya, terima kasih Mas Irwan. Terima kasih. Thank you. Thank you.